Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita akhirnya bisa bertemu kembali. Alhamdulillah hari ini pertemuan kita yang keempat. Sebenarnya pekan ini kita sudah masuk ke periode UTS, tapi karena kita masih kurang banyak ya, jadi soal UTS-nya kita tunda dulu. Kita masih kurang bertemu berarti 3 kali, 4 kali termasuk UTS. Berarti insya Allah pekan depan kalau jenengan besok minggu depan kita usahakan bisa ketemu 2 kali. Syukur-syukur kalau bisa kita selesaikan 1 hari, nanti pekan depan berikutnya kita sudah bisa UTS setelah menyelesaikan satu kuliah. Baik, mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca doa sebagaimana biasa. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa senantiasa bermanfaat di dunia dan akhirah. نفتتح الجلسة مثل ما نواه آباؤنا ورجالنا وأسلافنا الصالحون أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم ومقاصدنا في مقاصدهم. على هذه النية وعلى كل نية صالحة من الخير في الدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك ولمن أسينا إلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني استودعك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. آمين آمين يا رب العالمين. يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Baik, Alhamdulillah pada hari ini kita akan belajar tentang kelenjar tiroid, kelenjar yang kedua ya. Karena untuk yang materi pertama kemarin tentang materi kelenjar kita sudah membahas tentang kelenjar pituitari yang mana lokasinya berada di bagian bawah otak kita, di kepala kita, di bagian bawah otak kita. Kalau kita lihat dari arah depan itu berarti kira-kira kurang lebih berada di belakang daripada mata kita ya. Itu kalau kelenjar pituitari. Kita tahu bahwa kemarin aktivitas daripada kelenjar pituitari itu juga di bawah kontrol daripada hipotalamus. Kelenjar pituitari sangat penting sekali fungsinya karena dia memiliki banyak sekali peranan. Bahkan sampai kelenjar pituitari itu disebut sebagai master gland atau kelenjar master atau kelenjar yang utama. Kalau untuk hari ini
kita akan mempelajari tentang kelenjar tiroid, yaitu kelenjar yang lokasinya berada di sekitar di leher kita. Ya, jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan trakea, ya berarti trakea berada di leher kita. Kemudian kalau kita lihat ke atas lagi, di sini ada tulang rawan. Yang tulang rawannya itu yang kita kenal kalau pada laki-laki sebagai jagun, atau nama ilmiahnya adalah Adam's apple, atau buah apelnya Nabi Adam ya. Penyebutan Nabi Adam itu sama antara kita orang Muslim dengan orang Barat. Kemudian kalau pada wanita, tulang sebentar saya ganti dulu kursor saya. Kalau pada wanita, mungkin kita di Indonesia saya kurang tahu, tapi kalau laki-laki tadi kan istilahnya jakun atau Adam's apple. Kalau di nama ilmiahnya untuk perempuan adalah Momus adami. Jadi sebenarnya kita pun juga laki-laki perempuan memiliki tulang rawan yang sama di leher kita. Dan di bagian bawah daripada tulang rawan itu terdapat tulang rawan krikoid ya yang berada di daerah laring. Kemudian di sini ada yang akan kita bahas yaitu kelenjar tiroid yang bentuknya itu hampir sama dengan kupu-kupu atau hampir sama dengan dasi kupu-kupu atau bahasa Inggrisnya bow tie. Jadi inilah yang nanti akan kita pelajari. Kita lihat di sini ada bagian yang kanan, ya berarti kita sebut sebagai lobus lateral kanan, kelenjar tiroid. Kemudian kalau yang kiri, lobus kelenjar lateral kiri, kelenjar tiroid. Jadi kenapa disebut kanan kiri? Maka kita bayangkan menyebut kanannya adalah dibandingkan dengan arah wajah. Jadi kalau wajah ini kan, leher ini kan menghadap ke arah kita, ya. Berarti arah yang sebelah kiri kita saat ini itu adalah sebenarnya adalah arah kanan daripada si pemilik wajah. Oleh karena itu di sini disebut sebagai lobus lateral kanan, sedangkan yang ini merupakan lobus lateral kiri. Meskipun dari sisi kita, sisi yang melihat ini merupakan sisi kiri dan ini merupakan sisi kanan. Jadi penyebutan tadi bergantung pada lokasi si pemilik wajah, atau bergantung pada persepsi ataupun orientasi daripada si pemilik wajah. Kemudian kalau kita lihat ke bawah, di sini ada paru-paru kanan, ya, paru-paru kanan. Jadi memang benar direksi atau arah daripada penyebutan kanan kirinya itu sangat bergantung pada wajahnya si pemilik kanan ini. Kemudian ini merupakan aorta yang merupakan pembuluh darah yang mengantarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh kita. Jadi ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan nanti kalau kita sudah mendengar adzan, nanti mohon izin untuk kita berhenti sejenak untuk mendengarkan adzan. Nanti baru akan kita lanjutkan setelah adzannya selesai. Khususnya di sini karena saya terus berbicara sehingga saya harus menjawab adzan, sedangkan jenengan nanti bisa menjawab adzan di tempat jenengan sambil mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya, sebelum itu sedikit kita akan mengulas tentang materi kita yang akan kita bahas, yang sudah kita bahas pun yang akan kita bahas di mata mendatang. Yang pertama, kita kurang lebih akan membahas tentang 7 kelenjar endokrin pada semester ini. Yang masih ingat bahwasanya endokrin itu pastinya adalah sistem hormonal, yang berarti hormon itu dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar tertentu. Sebagaimana yang terlihat di sini ada kelenjar pituitari yang akan lalu kita bahas. Hari ini kita akan membahas tentang kelenjar tiroid. Kemudian kelenjar tiroid di bagian belakangnya itu kalau kita lihat leher depan itu ada kelenjar tiroid, berarti di leher belakang itu ada kelenjar paratiroid, ya karena para itu berarti berdekatan. Kemudian ada kelenjar adrenal yang akan kita pelajari pekan depan insya Allah. Kemudian juga kelenjar adrenal ini berarti kalau ad itu artinya adalah di samping atau di dekat, berarti ad itu adalah di samping atau di dekat. Kalau renal itu adalah ginjal, berarti letak kelenjar adrenal itu sendiri memang berada di dekat ginjal, lebih tepatnya di daerah atasnya ginjal. Jadi kita punya ginjal kanan kiri, maka di atasnya ginjal kanan kiri itu terdapat kelenjar yang kita sebut sebagai kelenjar adrenal. Ada juga nanti kelenjar pankreas, kelenjar pankreas yang mana lokasinya itu berada di bawah lambung kurang lebih di dekat spleen. Kemudian nanti juga kita akan belajar tentang kelenjar gonad atau yang kita sebut sebagai kelenjar kelamin, karena memang lokasinya berada di organ-organ kelamin kita. Kemudian terakhir kemungkinan kita akan membahas tentang organ timus, ya. Adapun sinonim daripada masing-masing organ ini, kalau kelenjar pituitari yang kemarin kita bahas itu adalah kelenjar hipofisis, ya, yang letaknya di mana? Letaknya berada di bawah hipotalamus. Jadi di otak kita itu ada daerah namanya hipotalamus. Kenapa kok disebut hipotalamus? Karena memang lokasinya dia berada di bawah talamus, ya. Talamus, hipotalamus, bawahnya lagi ada kelenjar pituitari. Dan kita ingat kemarin kelenjar pituitari itu memiliki dua lobus, yaitu lobus anterior dan juga lobus posterior. Lobus anterior berarti lobus yang letaknya kurang lebih dekat menuju mata. Sedangkan kalau lobus posterior berarti kalau kita bandingkan dengan arah mata dengan jarak kepada mata, maka lokasi lobus posterior relatif lebih ke belakang atau relatif lebih jauh dari kelenjar posterior. Dari arah mata kita.
lobus anterior dan posterior. Kemarin kita ingat bahwa lobus anterior itu di sana terdapat 5 sel ya, yang sel penghasil hormon, yaitu sel apa? Misalkan namanya kemarin somatotrof, berarti hormonnya adalah somatotropin. Kemudian ada hormon sel laktotrof, penghasil hormon prolaktin. Kemudian ada sel namanya adalah tirotrof ya, hormonnya tirotrofin. Kemudian ada hormon kortikotrofin. Kemudian ada sel gonadotrof menghasilkan hormon gonadotropin. Meskipun nanti ada hormon gonadotropin 2 yaitu follicle stimulating hormone, kemudian juga ada hormon luteinizing hormone. Kemudian untuk hormon ya, jadi ada 2 sel ya di antara 5 sel yang saya sebutkan tadi yang menghasilkan 2 jenis hormon berbeda, yaitu yang pertama tadi sudah saya sebutkan, yaitu hormon penghasil follicle stimulating hormone gonadotropin, dan juga saya lupa nama satunya, tapi dia menghasilkan hormon 2, tidak saja satu. Sehingga secara total lobus lateral itu menghasilkan 7 hormon yang berbeda. Di sini sudah mulai adzan, kita berhenti sekitar 5 menit nih. Mohon maaf. Terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai. Mari kita lanjutkan kembali. Jadi kalau yang kedua adalah hormon tiroid yang akan kita pelajari pada hari ini. Nama lain daripada kelenjar tiroid itu adalah kelenjar gondok. Ya, insya Allah kalau dengan nama kelenjar gondok kita sudah sangat familiar. Meskipun saat ini sudah jarang sekali kita dengar ada seseorang yang mengalami penyakit gondok. Tapi kalau dulu saya masih kecil itu saya ingat sekali, sering sekali terdengar ada orang atau ada teman di pondok itu yang terkena penyakit gondok ya. Adapun memang lokasinya itu berada di bawah laring atau di daerah leher kita, jadi tidak heran kalau orang terkena gondok itu ya sakitnya ada di daerah leher. Kemudian di belakang daripada kelenjar tiroid itu nanti akan saya tampilkan gambarnya. Itu ada kelenjar lain namanya kelenjar paratiroid. Kelenjar ini sangat kecil ukurannya, tapi sangat penting karena dia berperan penting terhadap regulasi atau kadar kalsium dalam darah. Jadi sangat berkaitan dengan bukan kalsium dalam darah, tapi dia mengontrol kesehatan tulang. Ya. Jadi salah satu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid, yaitu paratiroid hormon, itu sangat berperan penting untuk homeostasis atau keseimbangan tulang. Ya, nama lain daripada kelenjar paratiroid adalah kelenjar anak gondok yang letaknya di belakang kelenjar tiroid. Hormon keempat yang akan kita pelajari pekan depan yaitu kelenjar adrenal. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan bahwa adrenal itu berasal dari kata ad dan renal. Ad itu berarti di dekat atau di samping, renal itu ginjal. Berarti lokasinya memang di dekat atau di samping, meskipun arah arti sebenarnya adalah di samping, itu di bagian atas, menempel di bagian atas seperti topi. Jadi kalau ginjal kita itu seolah-olah seperti kepala, maka kelenjar adrenal itu adalah seperti topinya ya, jadi berada di bagian atas ginjal sebelah kanan maupun ginjal sebelah kiri kita. Kemudian nama lain daripada kelenjar adrenal ini merupakan kelenjar suprarenalis. Kita tahu bahwa supra itu merupakan bermakna atas ya. Kalau berarti suprarenalis itu berarti ginjal, berarti memang kelenjar yang letaknya berada di atas ginjal, atau kemudian juga disebut juga sebagai kelenjar anak ginjal karena memang dilihat dari bentuknya itu tidak sebesar ginjal ya. Jadi disebut sebagai anak ginjal. Kemudian kelenjar yang berikutnya yaitu kelenjar pankreas atau nama lainnya adalah pulau-pulau Langerhans. Ini kelenjar sangat penting yang mungkin kita familiar adalah dia penghasil hormon insulin. Insya Allah kita pelajari pekan depan. Kalau kita bisa kuliah langsung 2 pertemuan pekan depan. Kalau tidak bisa berarti 2 pekannya lagi. Tapi saya mohon moga-moga bisa ya. Monggo kita kuliah 2 malam, silakan kalau teman-teman memang belum selesai PPL-nya, atau kalau bisa diusahakan mungkin hari Ahad pun saya berkenan, karena supaya kita tidak molor di belakang, karena kalau molor itu menjadi beban pikiran ya, karena akan semakin menumpuk. Jadi mending kita selesaikan, kita cari waktu, kita sama-sama sibuk tapi insya Allah bisalah kita cari waktu kosongnya ya. Kemudian kelenjar yang keenam yaitu kelenjar gonad atau kelenjar kelamin atau kelenjar reproduksi, yang mana pada laki-laki itu terletak di testis, kemudian pada perempuan terletak pada ovarium. Kemudian hormon yang ketujuh yaitu timus, yang disebut juga sebagai kacangan. Kenapa disebut kacangan? Karena memang ukurannya juga tidak besar, sangat kecil, sebesar kacang. Tidak jauh berbeda dengan kelenjar pituitari yang kemarin kita bahas. Dia juga ukurannya hanya sebesar kacang polong, jadi sangat kecil. Tapi kita tidak bisa mengesampingkannya karena memang fungsi mereka semuanya sangat luar biasa penting ya.
Dia lokasinya berada di bagian posterior thorax, ya, berarti di bagian belakang daripada dada kita, lebih tepatnya di atasnya jantung kita. Ya, ini merupakan tadi yang kita halaman cover, kemudian kita lanjut. Jadi ini merupakan zoom atau tampilan daripada kelenjar tiroid kita. Jadi kalau seolah-olah kita ambil kelenjar tiroid kita, itu tadi adalah semacam ini. Jadi kita bayangkan di belakang ada sebuah pipa dari arah atas ke bawah. Itu merupakan pipa leher kita, ya. Ada tenggorokan, ada kerongkongan. Yang mana kalau kita lihat di sini, lagi-lagi kita orientasikan dari arah si pemilik organ ini. Berarti si pemilik organ ini saat ini sedang menghadap ke kita, maka yang sedang saya putari dengan kursor saya ini merupakan bagian yang kanan, berarti dia disebut sebagai lobus lateral kanan, ya. Kita sebut sebagai lobus bersama dengan di kelenjar pituitari. Bedanya kalau di kelenjar pituitari kita sebut sebagai lobus anterior dan lobus posterior. Kalau di sini kita sebut sebagai lobus kanan karena memang letaknya berada di sisi kanan. Kemudian di sini ada lobus lateral kiri kelenjar tiroid. Dan di bagian tengah itu ada namanya isthmus, ya. Isthmus, ya, kita pakai sa, ya. Isthmus ini sendiri dipercayai merupakan sel muasal, ya. Jadi dulu lobus kanan dan lobus kiri itu sebelum dia bertumbuh semacam ini, dulu sebentar, maaf ada kereta. Ya, jadi dulu sebelum ini kan tubuh kita selalu berkembang, ya. Kalau kita bayangkan dulu kita berkembang dari yang awalnya adalah sel telur ibu kita yang dibawahi oleh sel sperma ayah kita, kemudian kita berkembang menjadi zigot dan kemudian berkembang terus menjadi blastula dan terus gastrula dan lain sebagainya sampai akhirnya kita tumbuh seperti sekarang. Maka sebenarnya hal yang sama juga terjadi pada kelenjar tiroid. Dulunya isthmus saja kemudian berkembang menjadi lobus lateral kanan dan lobus lateral kiri. Jadi isthmus atau bagian tengah ini diyakini sebagai asal muasal daripada kelenjar tiroid yang semacam ini, ya. Jadi ini tampilan kelenjar tiroid. Oleh karena itu tidak heran kalau dia disebut sebagai kelenjar kupu-kupu karena memang bentuknya seperti kupu-kupu bagi yang bisa melihatnya, ya. Atau juga yang kalau bagi saya lebih mirip dengan itu bow tie, ya. Jadi memang apa namanya, dasi kupu-kupu, ya. Dasi kupu-kupu yang mungkin di Indonesia relatif jarang, tapi kalau di luar negeri sana itu sangat umum. Jadi dasi-dasi yang bentuknya seperti kupu-kupu itu bagi saya mirip dengan kelenjar tiroid. Dan ini merupakan tampilan dari arah depan. Jadi lagi-lagi saya sampaikan kita seolah-olah sedang berhadapan dengan pemilik kelenjar ini. Jadi ketika wajahnya dia menghadap ke kita, maka ini adalah tampilan daripada bagian depan kelenjar tiroidnya beliau, ya. Dan ini kalau kita lihat lebih seksama, maka kalau kita urutkan tadi dari atas, itu merupakan kelenjar tulang rawan yang disebut sebagai tulang rawan tiroid pada laring, ya, atau kita sebut bahasa Inggrisnya adalah thyroid cartilage of larynx atau tulang rawan yang terdapat pada laring, yang mana pada laki-laki disebut sebagai Adam's apple atau buah apelnya Adam atau Nabi Adam, atau bahasa gampangnya adalah jakun. Pada wanita disebut sebagai pomus adami, ya. Jadi ini merupakan tulang rawan sebenarnya, seperti jakun kita. Agak ke bawah itu juga ada tulang rawan yang lain, namanya tulang rawan cricoid atau cricoid cartilage of larynx. Kemudian di sebelah kanannya terdapat lobus lateral kanan kelenjar tiroid. Kemudian sebelah kiri ada lobus lateral kiri kelenjar tiroid. Kemudian di bagian tengah ada isthmus of kelenjar tiroid, ya. Ke bawah itu ada trakea. Trakea merupakan tempat jalur udara. Kemudian lebih ke bawah lagi sebelah kanan terdapat paru-paru kanan kita dan juga terdapat aorta. Jadi sekarang insya Allah teman-teman sudah sangat jelas di mana lokasi kelenjar tiroid kita, ya. Kalau kita zoom lebih dekat, bahwasanya kalau ini tampilannya ada di dalam wajah, maka seperti yang tadi saya sampaikan, kelenjar tiroid berada di leher, lebih tepatnya di bawah tulang cricoid laring yang tadi saya sampaikan, yang kita sebut sebagai tulang jakun, yang pada laki-laki disebut sebagai Adam's apple atau pada perempuan sebagai pomus adami, dan dia berdekatan dengan trakea, ya. Yang mana trakea itu kan juga tersusun atas tulang rawan hialin. Kemudian kalau kita lihat lebih seksama lagi, maka di sini akan terlihat bahwasanya kalau kita lihat dari atas ini merupakan tulang hyoid atau hyoid bones. Kemudian kita lihat ada banyak sekali saraf yang kuning-kuning merupakan syaraf karena memang
jaringan ini atau kelenjar tiroid ini juga sangat berkaitan erat dengan sistem saraf dan lebih-lebih berkaitan erat dengan sistem peredaran darah. Karena kita tahu bahwa semua kelenjar endokrin itu tidak memiliki pembuluh khusus, tidak memiliki jalur khusus untuk mendistribusikan hormon yang dia produksi dan dia sekresikan. Sehingga mereka semua kelenjar endokrin ini dianggap sebagai kelenjar yang sifatnya ductless atau tidak memiliki pembuluh, karena kalau duct itu kan saluran, pembuluh. Less itu berarti tidak ada. Jadi memang benar kelenjar tiroid semuanya yang tadi saya sebutkan ada 7 tadi, semuanya tidak memiliki pembuluh, berbeda dengan darah yang darah itu memiliki pembuluh darah ya. Kalau di apa namanya di kelenjar endokrin itu tidak memiliki pembuluh sebagaimana pembuluh darah, sehingga mereka menitipkan atau minta bantuan atau menyalurkan atau mendistribusikan hormon yang mereka produksi dan mereka sekresi lewat pembuluh darah. Oleh karena itu disebut sebagai ductless. Oleh karena itu perlu adanya kedekatan antara kelenjar tiroid, termasuk karena kelenjar tiroid merupakan salah satu di antara 7 kelenjar yang akan kita bahas semester ini, maka harus berdekatan dengan pembuluh darah. Kita lihat di sini, kalau yang warna merah itu merupakan pembuluh darah arteri, kalau yang warna biru itu merupakan pembuluh darah vena ya. Berarti kalau arteri itu yang masih kaya akan oksigen, kalau yang biru itu vena berarti sudah membawa darah balik dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru kita. Ke jantung kita, mohon maaf ya. Kemudian kalau kita lihat ke bawah itu maka ada tulang dada atau tulang sternum. Tulang dada berarti tulang yang lokasinya persis ada di bagian depan dada kita, yang merupakan tempat pelekatan tulang iga ya, tulang iga kita. Jadi kalau teman-teman sentuh bagian dada bagian tengah, terdapat tulang yang memanjang dari daerah sekitar leher kita sampai ke arah bawah ya, sampai mungkin ke perut, atasnya perut. Itu merupakan tempat di mana lokasinya tulang dada atau sternum. Kemudian ya kalau tadi kita bayangkan tadi di daerah sini terdapat paru-paru kanan dan tentunya di sini paru kiri, dan untuk juga ada jantung, karena tadi kita ingat di gambar yang sebelumnya terdapat aorta, berarti memang masih berdekatan dengan jantung. Dan memang benar fungsi lain daripada tulang sternum ini kan untuk melindungi organ-organ penting di dada kita, termasuk paru-paru, termasuk jantung kita. Jadi ini tampilan bagaimana lokasi kelenjar tiroid seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar yang berada di leher yang letaknya berdekatan dengan trakea dan terdiri atas lobus lateral kanan kelenjar tiroid dan lobus lateral kiri kelenjar tiroid. Hanya saja pada minoritas manusia, pada minoritas orang, yaitu kalau diukur di populasi itu kurang lebih berjumlah sekitar 40%. Mohon maaf. Sekitar 40% dari total populasi manusia itu dia memiliki lobus yang ketiga, yaitu namanya sebagai lobus piramidal. Ya, ini lobus piramidal yang teman-teman lihat ya, agak menjorok keluar. Ini memang lobus piramidal. Jadi lobus ketiga setelah lobus lateral kanan, lobus lateral kiri, dan lobus yang ketiga adalah lobus piramidal. Meskipun tidak semua orang memiliki lobus piramidal ini. Jadi kalau dalam sebuah studi disebutkan bahwasanya di antara populasi yang diteliti itu sekitar 40% dari total populasi yang memiliki lobus piramidal, sedangkan yang lainnya tidak ya. Jadi ini merupakan tampilan bagaimana lokasi daripada kelenjar tiroid dari perspektif yang berbeda. Nah, kalau kita sekarang masuk ke dalam, kita masuk ke tingkatan yang lebih dalam, kita masuk ke tingkatan histologinya, kita masuk ke tingkatan jaringannya, maka jaringan atau kelenjar tiroid itu sendiri tersusun atas struktur yang semacam ini. Yang bisa teman-teman lihat, kita fokus kepada yang awal ini yang ditunjukkan oleh garis. Ini merupakan sel parafolikular. Jadi para itu berarti di samping, sedangkan ini yang di bagian tengah mengelilingi lumen, ini lumen ya. Yang mengelilingi lumen itu merupakan sel folikuler atau folikular cell. Berarti kalau ada sel lain yang letaknya berada di sekitar atau di dekat sel folikuler, namanya adalah sel parafolikuler atau sel C atau parafolikuler C cell. Yang mana sel parafolikuler ini fungsinya adalah untuk menghasilkan hormon kalsitonin yang membantu dalam regulasi kadar kalsium dalam darah. Yang tadi saya sampaikan bahwasanya ada hormon kalsitonin yang mana hormon itu dihasilkan oleh sel parafolikuler yang letaknya berdekatan dengan sel folikuler yang tadi saya tunjukkan melingkari daerah lumen ini, yang mana hormon kalsitonin itu sendiri berfungsi untuk menghasilkan hormon kalsitonin, yang hormon kalsitonin ini berperan penting untuk mengatur kadar kalsium di dalam darah kita. Kemudian kita masuk ke
sel folikuler yang letaknya banyak mengelilingi lumen ya, katakan lumen itu nanti akan berisi koloid. Koloid itu kalau kita teman bayangkan, koloid itu seperti cairan tapi cairannya seperti gel atau bukan, cairan gelatin. Jadi cairan yang kental sekali. Mengapa kok bisa kental? Karena ternyata di sana terdapat protein khusus yang namanya adalah tiroglobulin. Protein globular itu berarti dia protein bentuknya globul, berarti bentuknya seperti lingkaran gitu ya, seperti bola. Kemudian lin berarti protein. Jadi memang benar di daerah lumen ini itu terdapat protein banyak sekali namanya protein tiroglobulin, yang pasti bentuk proteinnya adalah globular. Dan protein ini berperan penting untuk mempersiapkan hormon tiroid ya. Nanti akan kita bahas. Tapi sebelum itu kita bahas dulu sel folikuler yang tadi mengelilingi lumen. Yang mana sel folikuler ini itu fungsinya adalah memproduksi, menyimpan, dan melepaskan hormon tiroid, yaitu hormonnya ada dua, yaitu tiroksin atau T4 atau triiodothyronin. Bahasa Inggrisnya adalah triiodothyronin, atau kalau kita baca ya triiodothyronin atau T3, T3, T4 atau T3. Kalau T4 nyebutnya gampang, tiroksin. Kalau T3 ini agak sulit, triiodothyronin. Yang mana kedua hormon ini itu dikenal sebagai hormon tiroid yang berfungsi untuk mengatur tingkat metabolisme dalam tubuh ya. Jadi beberapa orang kadang-kadang memerlukan untuk jantungnya ditingkatkan, maka untuk meningkatkan jantung perlu metabolisme yang lebih cepat, lebih tinggi, karena diperlukan ATP yang banyak. Yang mengatur itu adalah kelenjar tiroid ya, melalui hormon apa? Hormon T4 dan hormon T3 atau hormon tiroksin atau triiodothyronin. Kadang-kadang juga malah seseorang itu perlu diturunkan tekanan darahnya, maka dalam konteks ini pun juga melalui metabolisme tubuh diturunkan lewat antara daripada kelenjar tiroid ini, sehingga seseorang itu juga akan mengalami penurunan metabolisme, sehingga nanti berdampak pada turunnya detak jantung pada seseorang yang bersangkutan. Itu peranan daripada hormon-hormon tiroid. Kemudian di sini ada folikel tiroid ya, atau tiroid folikel, yang mana tiroid folikel ini merupakan tempat penyimpanan hormon tiroid dalam bentuk T3 dan T4 dalam struktur berbentuk folikel ya. Folikel, teman-teman yang mungkin pernah mendengar atau sering mendengar, jadi struktur folikel ini itu kalau sama dengan struktur yang menjadi tempat penyimpanan sel telur pada tubuh wanita ya. Kita tahu bahwa wanita itu terlahir dengan jumlah sel telur yang sudah diketahui, maksudnya sudah tetap. Berbeda dengan pada laki-laki yang mana jumlah sel sperma itu akan rutin diproduksi ya. Jadi diproduksi rutin. Tapi kalau pada perempuan itu jumlah sel telurnya itu sudah tetap sejak lahir. Sehingga nanti setiap bulan bila mana tidak ada pembuahan, maka sel telur itu akan dilepaskan satu persatu atau mungkin beberapa ya, tapi normalnya satu persatu. Kemudian bila tidak terjadi pembuahan, yang ada adalah terjadi pendarahan. Kenapa pendarahan itu? Pendarahan itu artinya adalah ketika dinding rahim sudah siap menerima penempelan janin, karena ada sel telur yang dilepaskan. Akan tapi karena tidak ada pembuahan, maka dinding yang sudah dipersiapkan tadi akan rontok, akan luruh, dan luruh itulah yang menjadi tamu bulanan daripada rekan-rekan sekalian yang perempuan, baik ibu kita, baik adik kita, baik saudara kita, pokoknya semuanya yang perempuan, insya Allah memiliki kondisi semacam ini ya, kecuali kalau saya tidak salah ingat itu adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra, karena beliau diriwayatkan beliau mendapat gelar Al-Batul karena beliau tidak pernah mengalami haid ya. Wallahu a'lam. Jadi di sini ini merupakan folikel, jadi merupakan tempat penyimpanan hormon tiroid dalam bentuk T3 dan T4 ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, seperti pada tubuh perempuan terdapat juga folikel yang di sana tersimpan sel-sel telur dalam jumlah yang memang sudah ditentukan sejak awal ya. Kemudian di sini ada bagian namanya membran dasar atau basement membrane. Jadi teman-teman bisa lihat di sini yang pembatas, soal pembatas. Memang benar ini merupakan lapisan terbawah yang memisahkan antara sel-sel tiroid, yaitu sel-sel folikuler tadi, dengan pembuluh darah dan jaringan sekitarnya. Memisahkan bukan berarti memisahkan secara total, bukan berarti memisahkan sebagaimana tembok memisahkan yang nggak bisa ditembus, karena di antara pembuluh darah dengan sel-sel folikuler itu nanti akan ada komunikasi. Kita tahu bahwa sel folikuler itu nanti akan memproduksi dan menghasilkan hormon-hormon tiroid, dan hormon tiroid itu harus dikirim ke tempat yang jauh
Untuk dikirim ke tempat yang jauh diperlukan bantuan pembuluh darah. Untuk bisa dialirkan ke pembuluh darah pastinya perlu untuk dimasukkan ke pembuluh darah. Jadi tidak ada penutupnya itu tidak bersifat permanen, tidak bersifat sangat ketat ya. Pasti ada mekanisme untuk bisa memasukkan hormon tadi ke pembuluh darah yang bersangkutan ya. Jadi itu merupakan membran dasar atau basement membran yang mana dia memang menjadi pembatas, seolah-olah memisahkan antara sel-sel tiroid dengan pembuluh darah dan juga jaringan-jaringan sekitarnya, sehingga berperan dalam struktural dan juga menyaring substansi yang masuk dan keluar dari folikel tiroid. Ya, jadi karena memang kita sebagaimana namanya sel itu kan perlu privasi. Ya. Tidak boleh semua zat itu bisa masuk ke dia. Pun juga tidak boleh semua zat keluar darinya. Ya. Jadi oleh karena itu perlu diseleksi, perlu dijaga, perlu dikontrol bagaimana supaya zat-zat kimia tertentu boleh masuk ke dalam sel tiroid, tapi beberapa sel yang lain tidak boleh. Begitu pula sebaliknya, beberapa zat kimia boleh keluar dari sel tiroid, tapi yang lainnya tidak boleh. Jadi itulah fungsi daripada membran dasar ini. Ya, seperti itulah fungsi atau tampilan daripada histologi kelenjar tiroid beserta komponen-komponen penyusunnya. Monggo kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kemudian kita akan membahas, insya Allah ini video ya, kita akan sedikit melihat bagaimana sih lokasi kelenjar tiroid laki-laki supaya semakin menempel di benak rekan-rekan sekalian tentang lokasi kelenjar tiroid. Dan kali ini juga akan ditunjukkan bagaimana lokasi kelenjar tiroid dan sebagaimana biasanya, karena ini merupakan video berbahasa Inggris ya. Pekan lalu saya tanya ke adik tingkatnya jenengan, itu ternyata dengan melihat video itu ya bisa paham, tapi banyak yang tidak paham ya, karena ternyata untuk bahasa Inggris itu malah membuat bingung. Oleh karena itu nanti jaga-jaga akan saya jelaskan setelah saya putar videonya, kemudian akan saya jelaskan secara perlahan tentang apa yang dimaksud dengan video ini, sehingga harapannya nanti visual kita melihat ya, kemudian pendengaran kita mendengarkan penjelasan dari saya, sehingga insya Allah akan menjadi lebih paham. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lihat videonya tersebut. This is the thyroid gland. Yes, that well-known butterfly-shaped gland found in the neck region. Although comparatively tiny, it controls many vital processes in our body, like metabolism, cardiovascular function, and even growth and development. Ya, jadi barusan, kita putar dulu aja, nanti baru terakhir akan saya jelaskan. But did you know that an estimated 12% of the population have some form of thyroid disease? Or that women are 5 to 8 times more likely to develop a thyroid disorder than men? Or that thyroid disease, if left untreated, can put patients at risk of developing cardiovascular disease, infertility, osteoporosis, and more? Sounds like some important things to be aware of, huh? So if you want to learn more about this little yet mighty control center of the body, stay with us while we explore the thyroid and the parathyroid glands. Before we jump into the details, here's a quick overview of what we'll cover today. We'll begin by looking at the gross anatomy of the thyroid gland, including its lobes. Then we'll identify the parathyroid glands and where they are. Next, we'll look at the cartilaginous and ligamentous structures of the larynx and trachea, upon which the thyroid and parathyroid glands are found. We'll then move into the vascular supply and innervation of the glands. And finally, we'll explore some clinical notes to wrap up. Are you ready? Let's get to it. First of all, what is the thyroid gland? The thyroid gland is an organ that is part of the endocrine system. Its main function is to regulate metabolism throughout the body by producing the hormones triiodothyronine and thyroxine. It also helps to regulate calcium levels in the blood by producing the hormone calcitonin. The thyroid gland is located in the base of the neck, just anterior and lateral to the trachea and inferior portion of the larynx. It spans from approximately the level of C5 to T1. The thyroid gland is generally butterfly or H-shaped in appearance and is composed of 2 primary lobes, each with a defined superior and inferior pole. These 2 main lobes are simply known as the right lobe and the left lobe of the thyroid gland, and are roughly similar in size and shape. Connecting the 2 lobes is a region of the thyroid gland called the isthmus, which we can see from both an anterior and posterior view. In many people, there can be a smaller third lobe, which is only present in about 40% of the population. This is the pyramidal lobe of the thyroid gland and can vary in size and appearance.
It is thought to be a remnant of the thyroglossal duct, which is present during development. Functionally, however, it is the same as the other lobes of the thyroid gland. The other glands that feature in this tutorial are the parathyroid glands, which we can now see highlighted in green. In this image, we're looking at the thyroid gland from a posterior view, the left lobe being here, on the left of the screen, and the right lobe being here. Usually there are 4 parathyroid glands in total, 2 on the posterior aspect of each lobe of the thyroid gland. Each parathyroid gland is about the size and shape of a pea at roughly 6 millimeters long, 3 to 4 millimeters wide, 1 to 2 millimeters deep, and weighing on average 50 to 60 milligrams. This video is not over yet. Continue watching now the full video at kenhub.com. We have lots more videos like this one available to our premium members on our website, not to mention all the fun quizzes, related articles, and atlas sections. So click on the button in the middle to watch the full-length video and master anatomy. Ya, jadi barusan tadi dijelaskan tentang kelenjar tiroid dan juga kelenjar paratiroid beserta beberapa fungsinya. Kita akan memutar kembali sambil nanti akan saya pause di beberapa lokasi untuk kemudian saya terangkan satu persatu tentang apa yang dimaksud oleh video ini. Karena bagi saya pribadi menjelaskan dengan video ini saya harap akan lebih mudah karena tidak semata-mata dari penjelasan lesan saya, tapi teman-teman bisa melihat sendiri langsung bagaimana penjelasan tampilan daripada apa yang saya jelaskan. Jadi kalau saya bisa memahami lebih mudah dengan video, jadi saya harap rekan-rekan sekalian juga mengalami hal yang sama. Oleh karena itu mari kita ulang, akan saya jelaskan. This is the thyroid gland. Yes, that well-known butterfly-shaped gland found in the neck region. Although comparatively tiny, it controls... Ya, jadi barusan disampaikan bahwasanya kelenjar tiroid itu merupakan kelenjar yang memang secara bentuk itu dianggap menyerupai kupu-kupu atau juga beberapa orang menyatakan mirip dengan dasi kupu-kupu ya. Kemudian lokasinya berada di leher sebagaimana yang tadi disampaikan, berada di bawah laring, berada di dekat trakea, kemudian dia memiliki daerah yang kita sebut sebagai bagian yang kita sebut sebagai lobus lateral kanan, lobus lateral kiri, dan juga lobus piramidal pada beberapa orang. Tidak semua orang memiliki lobus piramidal, tapi sebagian orang memiliki lobus piramidal. Meskipun ukurannya kecil, ya, tapi fungsinya sangat banyak sekali. Dan bahkan kalau ada mengalami gangguan pada kelenjar tiroid ini, efeknya luar biasa. Misalkan tadi bisa terkena osteoporosis, bisa terkena penyakit jantung, dan juga bisa terkena infertility atau kemandulan. Jadi kalau kemandulan itu juga salah satu sebab atau salah satu hasil bila mana seseorang itu mengalami gangguan tiroid. Dan ironi sayangnya itu memang kalau dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, itu wanita lebih rawan terkena penyakit tiroid. Oleh karena itu insya Allah dengan belajar perkuliahan kita pada malam hari ini, kita menjadi lebih aware terhadap kesehatan tiroid kita, dengan harapan bahwa insya Allah semuanya dari kita terhindar daripada penyakit-penyakit yang disebutkan selama perkuliahan kita kali ini. Semoga kita semuanya sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kita belajar untuk tahu bagaimana fiturnya, bagaimana strukturnya, bagaimana fungsinya, dan kita juga harus berdoa semoga apa yang kita pelajari bagian-bagian tersebut semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. There's many vital processes in our body, like metabolism, cardiovascular function, and even growth. Ya, jadi fungsinya sendiri, kenapa kok tadi disebutkan bahwasanya kenapa kok kalau terjadi kerusakan atau terjadi error atau terjadi penyakit atau terjadi kelainan pada kelenjar tiroid itu bisa terjadi, bisa menyebabkan seseorang itu mengalami penyakit jantung, bisa menyebabkan seseorang itu mengalami penyakit osteoporosis atau tulang rapuh, tulang keropos, atau juga infertility atau kemandulan. Ya, karena memang secara fungsi kelenjar tiroid ini berfungsi untuk pertumbuhan. Ya, berfungsi untuk pertumbuhan, kemudian berfungsi untuk fungsi jantung, ya, berperan untuk fungsi jantung. Jadi kalau bisa kita bayangkan kalau peranan kelenjar tiroid ini terganggu, maka jantung pun terganggu. Jadi tidak heran mengapa orang yang mengalami kelainan kelenjar tiroid juga akan mengalami penyakit jantung. Jadi metabolisme juga jadi fungsi daripada kelenjar tiroid ini sangat penting sekali. Meskipun ukurannya lagi-lagi kecil, dan teman-teman harus tahu bahwa ukurannya kan relatif besar ya. Kecil tapi tidak terlalu besar. Karena kalau kecil
tapi tidak sekecil kelenjar pituitari yang kemarin kita sebut sebagai master gland. Ya, jadi kita bayangkan kemarin master gland kelenjar pituitari itu ukurannya sangat kecil, tapi fungsinya sangat penting sehingga dia disebut sebagai master gland. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kelenjar tiroid yang secara ukuran memang relatif lebih besar, tapi juga tidak kalah pentingnya. And development. But did you know that an estimated 12% of the population have some form of thyroid disease? Ya, jadi dari sebuah studi disebutkan bahwasanya 12% dari populasi itu mengalami penyakit di tiroid ini. Jadi ternyata sangat banyak sekali ya. Ya mungkin kalau saya pribadi itu akhir-akhir ini jarang sekali mendengar ada seseorang yang mengalami penyakit di daerah leher, penyakit gondok ya. Tapi kalau dulu itu saya sangat ingat sekali, hampir setiap hari itu maaf bukan tiap hari. Sering sekali saya mendengar ada seseorang di sekitaran saya yang mengalami penyakit di daerah gondok ya. Ada gondok, ada gondong. Kalau setahu saya yang gondong itu yang menular. Jadi dulu kalau kita di pondok, kalau sakit gondongan itu kita boleh pulang karena menular. Tapi kalau sakit gondok saja itu tidak boleh pulang karena penyakitnya tidak menular. Tapi dari populasi yang dianalisis, yang diteliti oleh pembuat video ini, ditemukan ada 12% populasi yang mengalami kelainan tiroid. Itu jumlah yang sangat besar. Bayangkan, 12%. Berarti kalau seandainya ada 100 orang yang dianalisis, ada 12 orang yang mengalami kelainan tiroid. Berarti 12%. Sangat besar sekali jumlahnya. Oleh karena itu, layaklah bagi kita untuk hati-hati. Mari kita berdoa, mari kita berikhtiar supaya kelenjar tiroid kita bisa senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Or that women are 5 to 8 times more likely to develop a thyroid disorder than men. Ya, bahkan dan ironisnya karena saya lihat tadi peserta kelas kita mayoritas perempuan atau mungkin bahkan semuanya perempuan gitu. Jadi ditinjau dari segi frekuensi atau persentase itu ternyata wanita relatif lebih rawan atau lebih mudah untuk terdampak kelainan tiroid. Oleh karena itu, mari kita jaga pola makan kita, mari kita jaga pola kesehatan kita, pola hidup kita, olahraga tetap dan sebagainya, supaya memang kelenjar tiroid kita bisa terjaga. Kemudian makan-makan yang mengandung hal-hal yang memang diperlukan oleh kelenjar tiroid kita sehingga bisa terhindar daripada kelenjar tiroid. Jadi kita gabungkan antara ikhtiar dan juga dengan doa ya, karena kita semuanya di sini masih berada di tingkatan bil kasbi. Ya, berarti kita masih harus berikhtiar ya. Kita tidak boleh berdoa saja, berdoa yang utama, tapi berdoa harus disertai dengan usaha sehingga nanti kita insya Allah akan mendapatkan apa yang terbaik bagi kita. Bila mana kita memang sehat, ya maka insya Allah yang terbaik adalah sehat, maka insya Allah kita pun akan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinjau dari persentase tadi, maka 7 dari 10 7 dari 10 wanita itu rawan terkena kelainan tiroid. Men, or that thyroid disease, if left untreated, can put patients at risk of developing cardiovascular disease, infertility, osteoporosis, and more? Sounds like some important things to be aware of, huh? Iya, jadi kalau kelainan tiroid itu tidak segera diobati, maka bisa berujung atau bisa berkembang menjadi penyakit jantung, bisa menjadi penyakit kemandulan, naudzubillah min dzalik, bisa menjadi penyakit tulang kropos juga, naudzubillah min dzalik, dan bahkan beberapa kondisi lainnya yang tidak disebutkan di sini. Tapi memang karena memang peranan hormon kelenjar ini sangat penting, jadi bila mana kelenjar ini ada kelainan, maka efeknya pun juga akan sangat signifikan. Ya. So if you want to learn more about this little yet mighty ditampilkan bahwa memang benar secara ukuran memang tidak terlalu besar ya. Kita bayangkan di leher kita, jadi ukurannya memang tidak terlalu besar, tapi peranannya sangat luar biasa powerful. Control center of the body, stay with us while we explore the thyroid and the parathyroid. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelenjar tiroid dan kelenjar yang terletak di belakangnya, yaitu kelenjar parathyroid atau kita sebut sebagai kelenjar anak gondok ya. Kelenjar gondok itu adalah kelenjar tiroid dan anak gondok adalah kelenjar parathyroid. Thyroid glands. Before we jump into the details, here's a quick overview of what we'll cover today. Ya, jadi di gambar tadi yang terlihat warna hijau merupakan kelenjar tiroid kita, dan kalau teman-teman lihat di bagian tengah itu ada bagian yang menonjol yang selain lobus lateral kanan dan lobus lateral kiri, berarti itu adalah lobus piramidal yang hanya dimiliki oleh kurang lebih sekitar 40% dari total populasi yang diteliti oleh studi yang tadi saya sebutkan. Today, we'll begin by looking at the gross anatomy of the thyroid gland, including its lobes. Then we'll identify the parathyroid glands and where they are.
Ya, itu tadi ada titik-titik kecil yang terdapat 4 ya di bagian belakang daripada kelenjar tiroid. Itulah yang disebut sebagai kelenjar pretiroid. Ukurannya sangat kecil, ya bahkan beratnya satu kelenjar pretiroid itu kan seperti kacang ya. Beratnya itu sekitar hanya 50 mg, jadi sangat enteng sekali, sangat kecil sekali. Ukurannya bahkan kalau nggak salah tadi 6 mm, jadi lagi-lagi sangat kecil sekali, 1 cm aja nggak ada. Tapi peranannya juga tidak kalah penting dari kelenjar tiroid ya. Next, we'll look at the cartilaginous and ligamentous structures of the larynx and trachea, upon which the thyroid and parathyroid glands are found. We'll then move into the vascular supply and innervation of the glands. And finally, we'll explore some clinical notes to wrap up. Are you ready? Let's get to it. First of all, what is the thyroid gland? The thyroid gland is an organ that is part of the endocrine system. Ya, jadi nama kelenjar yang kita pelajari pada hari ini yang tadi sudah kita sebut berulang kali, yaitu kelenjar tiroid. Itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah thyroid gland, itu bahasa Inggrisnya. Kemudian kalau bahasa Latinnya itu adalah glandula thyroidea ya. Jadi banyak nama, tapi sama-sama menuju pada kelenjar tiroid yang terletak di leher kita. System. Its main Dan dia merupakan organ, salah satu organ di sistem endokrin kita. Kita ingat sistem organ itu merupakan sistem yang disusun atas banyak organ. Salah satunya kalau kita sekarang berbicara tentang sistem endokrin, maka berarti dia terdiri atas banyak organ. Contohnya adalah kelenjar tiroid yang saat ini kita pelajari. Pekan lalu kita belajar tentang kelenjar pituitari. Kemudian besok pekan depan kita akan belajar kelenjar adrenal. Berikutnya kita akan belajar tentang kelenjar pankreas. Kemudian kita akan belajar tentang kelenjar gonad. Dan seterusnya terakhir kita akan belajar tentang kelenjar timus. Semua tadi timus, kemudian adrenal, pankreas, tiroid, kemudian paratiroid, kemudian juga pituitari, semua itu merupakan organ yang bersatu berada di bawah naungan sistem endokrin. Yang tadi saya sampaikan, sistem endokrin itu terdiri atas kelenjar-kelenjar yang bersifat ductless atau tidak memiliki pembuluh khusus untuk mendistribusikan hormon yang diproduksi pun juga hormon yang disekresikan atau hormon yang dikeluarkan ke lingkungan ekstraseluler. function is to regulate metabolism throughout the body by producing the hormones triiodothyronine and thyroxine. Ya. Kemudian kelenjar tiroid ini memiliki dua hormon yang sangat terkenal, yaitu hormon T3 atau triiodothyronin atau triiodothyronin atau T3, atau juga hormon yang namanya T4 atau tiroksin ya. Jadi ada dua hormon ini yang dikenal sebagai hormon tiroid. It also helps to regulate calcium Dan melalui dua hormon ini kelenjar tiroid meregulasi metabolisme tubuh kita. levels in the blood by producing the hormone calcitonin. Salah satunya yaitu dengan cara mengontrol atau meregulasi atau mengatur kadar kalsium di dalam darah. Dengan cara apa? Dengan cara menghasilkan hormon lain ya. Jadi selain hormon tiroid 2 tadi, T3 dan T4, kelenjar tiroid juga menghasilkan hormon yang ketiga, yaitu apa? Hormon kalsitonin, yang mana hormon ini berfungsi untuk meregulasi atau mengatur kadar kalsium di dalam darah kita. Kita tahu kalsium itu peranannya penting sekali, fungsinya penting sekali bagi tubuh kita. Yang paling terkenal kalsium itu untuk bahan tulang, pembentukan tulang memerlukan kalsium, tapi yang tidak kalah penting, kalsium itu juga diperlukan untuk menggerakkan otot kita. Ya, jadi kalsium itu nanti akan terlibat dalam proses di otot, yang mana otot kita bisa berkontraksi, otot kita bisa bergerak, itu juga merupakan salah satu peranan daripada kalsium. Jadi kalsium sangat penting sekali, dan kelenjar tiroid yang kali ini kita pelajari itu berfungsi atau berperan untuk meregulasi atau mengontrol atau mengatur kadar kalsium di dalam darah kita. Oleh karena itu memang sangat penting sekali hormon ini ya. Next. The thyroid gland is located in the base of the neck, just anterior and lateral to the trachea and inferior portion of the larynx. It spans from approximately the level of C5 to T1. Ya, C5 or T1, C5 atau T1 itu merupakan lokasi tulang yang ada di leher kita. Jadi kita tahu bahwa tulang di leher sampai tulang belakang kita itu ada nomornya. Ya, dikasih nomor supaya untuk mempermudah kita menunjuk lokasinya, karena kalau kita nggak kasih nomor, kita tahu bahwa bentuknya saja hampir mirip-mirip ya tulang belakang kita.
maka perlu diberikan nomor sehingga seringkali untuk lokasi sebuah organ di daerah mulai dari leher sampai ke tulang belakang kita itu seringkali menggunakan nomor ya, nomor-nomor tertentu. Tadi ada C5 C5 dan T1. The thyroid gland is generally butterfly or H-shaped in appearance. Ya, jadi lokasi daripada kelenjar tiroid itu berada di antara C5 hingga T1 dan bentuknya menyerupai kupu-kupu atau bahkan dasi kupu-kupu. And is composed of two primary lobes, each with a defined. Ya, terdiri atas dua primary lobe atau lobus primer, yaitu lobus lateral kanan dan lobus lateral kiri. Dan nanti ada lobus yang tengah yaitu lobus piramidal yang seperti yang saya sampaikan tadi di awal, dia tidak dimiliki semua orang. Hanya beberapa orang yang memiliki dalam sebuah studi tadi kurang lebih hanya 40 orang yang memiliki lobus piramidal. Memang jumlahnya cukup besar karena hampir separuh, tapi intinya ada dua lobus primer yang dimiliki oleh semua orang terkait kelenjar tiroid, yaitu apa? Lobus lateral kanan dan lobus lateral kiri. Dan kalau kita bandingkan nanti juga ada lobus lobus superior, yaitu berarti lobus yang letaknya di atas ya, berarti yang dekat sama dagu kita ya arahnya, atau lebih dekat ke arah laring kita, atau lebih dekat ke arah jakun kita. Kemudian juga ada lobus inferior, berarti dia lokasinya di bawah, berarti lebih dekat dengan trakea kita, lebih dekat ke arah paru-paru kita, lebih dekat ke arah tulang sternum kita atau tulang dada kita. Superior and inferior pole. Ya, bukan lobus, superior pole, berarti kutub superior, yaitu kutub yang letaknya di atas ya. Kemudian ada kutub di inferior, berarti di bawah yang tadi saya tunjukkan mendekati garis atau tulang dada kita. These two main lobes are simply known as the right lobe and the left lobe of the thyroid gland, and are roughly similar in size and shape. Dan kurang lebih ukuran daripada lobus kanan dan lobus kiri itu relatif sama dalam konteks bentuk maupun dalam konteks ukuran. Connecting the two lobes is a region of the thyroid gland called the isthmus. Ya, jadi yang menghubungkan keduanya antara lobus kanan dengan lobus kiri adalah isthmus, yang notabene merupakan origin atau asal muasal daripada kedua lobus yang tadi saya sebutkan. Jadi dulu di awal-awal hanya ada isthmus, kemudian berkembang lebih lanjut muncullah lobus kanan dan lobus kiri daripada kelenjar tiroid. Which we can see from both an anterior and posterior view. Ya, kalau kita lihat di bagian depan, ya maka bagian depan kita akan terlihat seperti tadi, seperti bow tie, seperti dasi kupu-kupu. Tapi kalau dari belakang, maka tetap kita akan lihat ada tiga bagian, yaitu lobus anterior kanan, lobus anterior kiri, dan beberapa orang memiliki lobus piramidal. Dan kalau dari belakang kita akan kelihatan letak daripada kelenjar paratiroid yang jumlahnya sekitar 4 buah, yang ukurannya sangat kecil, kurang lebih sebesar biji kacang. In many people, there can be a smaller third lobe, which is only present in about 40% of the population. Ya, This is the pyramidal lobe. Yang warna hijau barusan kecil itu merupakan lobus piramidal yang tadi hanya terdapat pada sebagian orang, yaitu sekitar 40% dari total populasi. Lobe of the thyroid gland and can vary in size and appearance. It is thought to be a remnant of the thyroglossal duct, which is present during development. Functionally, however, it is the same as the other lobes of the thyroid gland. Ya, jadi diyakini bahwasanya lobus piramidal ini itu merupakan sisa-sisa dari pembuluh yang kita sebut sebagai tadi adalah thyroglossal duct ya. Jadi dulu ketika masa perkembangan itu masih ada namanya pembuluh thyro tadi. Jadi itu tersisa sehingga tersisa dalam bentuk piramidal lobus atau lobus piramidal, sehingga tidak semua orang memiliki lobus yang ketiga ini. Oleh karena itu disebutkan tadi mayoritas orang atau semua orang itu pasti memiliki lobus lateral kanan, lobus lateral kiri kelenjar tiroidnya, tapi hanya sebagian orang yang memiliki lobus piramidal. The other glands that feature in this tutorial are the parathyroid glands, which we can now see highlighted in green. Ya, jadi barusan yang terlihat warna hijau itu merupakan kelenjar paratiroid, jadi letaknya terdistribusi menjadi 4 bagian seperti tadi, ukurannya kecil, dan itulah yang kita sebut sebagai kelenjar paratiroid. In this image, we're looking at the thyroid gland from a posterior view, the left lobe being here, on the left of the screen, and the right lobe being here. Ya, maka sama kalau dari kita lihat tadi kelenjar tiroid dari belakang, maka yang terletak sebelah kanan daripada si pemilik wajah itu adalah lobus lateral kanan dan lobus lateral kiri. Jadi sama dengan penyebutan tadi, bedanya sekarang kita lihat dari arah belakang atau di belakang daripada si pemilik wajah. Usually there are 4 parathyroid glands in total, 2 on the posterior aspect of each lobe of the thyroid gland. Ya, jadi lokasi daripada kelenjar paratiroid tadi itu adalah 2 di lobus lateral kanan daripada kelenjar tiroid
dan 2 berada di lobus lateral kiri dari kelenjar tiroid. Jadi lokasi paratiroid itu berada di masing-masing lobus, 2 di lobus kanan, 2 di lobus kiri. Each parathyroid gland is about the size and shape of a pea at roughly 6 millimeters long, 3 to 4 millimeters wide, 1 to 2 millimeters deep. Ya, jadi ukuran kurang lebih seukuran kacang. Jadi kalau kita lihat panjangnya kurang lebih sekitar 6 mm, kemudian lebarnya sekitar 3 sampai 4 mm, kemudian ketebalannya sekitar 1 sampai 2 mm. Jadi sangat kecil sekali, tapi jangan pernah menyepelekan ya. Karena tadi itu mengatur mengatur kesehatan tulang, salah satu peranan daripada kelenjar paratiroid. Jadi sangat penting sekali. And weighing on average 50 to 60 milligrams. Ya, bobotnya pun hanya berkisar antara 50 sampai 60 mg satunya. Jadi kalau keempatnya kita timbang kurang lebih sekitar 200 mg. Berarti berapa? 200 mg itu berarti belum 1 gram pastinya ya, 1/5 ya. Berarti berapa? 1 on saja nggak ada ya. Kalau 1 on kan ya, mohon yang perempuan insya Allah lebih tahu tentang 1 on, 1 pon dan sebagainya. Tapi yang perlu kita ingat adalah ukurannya sangat kecil, tapi Maha Besar Allah, organ yang kecil ini fungsinya sangat luar biasa. This video is not over yet. Continue watching now the full video at kenhub.com. We have lots more videos like this one available to our premium members on our website, not to mention all the fun quizzes, related articles, and atlas sections. So click on the button in the middle to watch the full-length video and master anatomy. Baik, insya Allah teman-teman sangat jelas tadi nih, video tadi sudah kita putar 2 kali, termasuk sudah saya jelaskan tentang penjelasannya. Mari kita lanjutkan lagi. Ini ada video juga, jadi untuk mempertebal pemahaman kita, jadi kita akan belajar menggunakan video lain. Insya Allah akan memperjelas bagaimana lokasi dan fungsi daripada kelenjar tiroid kita. Nestled in the tissues of your neck is a small, unassuming organ that wields enormous power over your body. It's called the thyroid. Like the operations manager in a company, its role is to make sure that the cells in your body are working properly. It does that by using hormones to deliver messages to every single one of them. This high-ranking organ is made up of lobules that each contain smaller cells called follicles, which store the hormones the thyroid sends out into your blood. 2 of the most important hormones it produces are thyroxine and triiodothyronine, or T3 and T4. As messengers, the hormone's job is to instruct every cell in the body when to consume oxygen and nutrients. That maintains the body's metabolism, the series of reactions our cells perform to provide us with energy. This hormonal notification from the thyroid gets the heart pumping more efficiently and makes our cells break down nutrients faster. When you need more energy, the thyroid helps by sending out hormones to increase metabolism. Ultimately, the thyroid allows our cells to use energy, grow, and reproduce. The thyroid is controlled by the pituitary gland, a hormonal gland deep in the brain that oversees the thyroid's tasks, making sure it knows when to send out its messengers. The pituitary's role is to sense if hormone levels in the blood are too low or too high, in which case it sends out instructions in the form of the thyroid-stimulating hormone. Even in this tightly controlled system, however, management sometimes slips up. Certain diseases, growths in the thyroid, or chemical imbalances in the body can confuse the organ and make it deaf to the pituitary's guiding commands. The first problem this causes is hyperthyroidism, which happens when the organ sends out too many hormones. That means the cells are overloaded with instructions to consume nutrients and oxygen. They become overactive as a result, meaning a person with hyperthyroidism experiences a higher metabolism, signaled by a faster heartbeat, constant hunger, and rapid weight loss. They also feel hot, sweaty, anxious, and find it difficult to sleep. The opposite problem is hypothyroidism, which happens when the thyroid sends out too few hormones, meaning the body's cells don't have as many messengers to guide them. In response, cells grow listless and metabolism slows. People with hypothyroidism see symptoms in weight gain, sluggishness, sensitivity to cold, swollen joints, and feeling low. Luckily,
there are medical treatments that can help trigger the thyroid's activities again and bring the body back to a steady metabolic rate. For such a little organ, the thyroid wields an awful lot of power. But a healthy thyroid manages our cells so effectively that it can keep us running smoothly without us even noticing it's there. Seperti biasa, mari kita putar kembali sambil nanti kita jelaskan secara sedikit supaya bisa semakin jelas ya. Jadi di sini menggunakan permisalan, video tadi menggunakan permisalan, jadi seolah-olah kelenjar tiroid kita itu seolah-olah seperti manajer operasional pada sebuah perusahaan ya. Jadi dia seolah-olah seperti manajer operasional pada sebuah perusahaan yang memastikan bagaimana kelangsungan operasional daripada perusahaan yang bersangkutan. Jadi ada bos, ada manajer operasional, dan kelenjar tiroid itu seolah-olah adalah manajer operasional. Nestled in the tissues of your neck is a small, unassuming organ that wields enormous power over your body. It's called the thyroid. Like the operations manager in a company, its role is to make sure that the cells in your body are working properly. Ya, jadi sebagaimana seperti seolah-olah seperti manajer operasional pada sebuah perusahaan. Jadi fungsi daripada kelenjar tiroid ini adalah untuk memastikan bahwasanya semua sel yang ada di tubuh kita itu bisa bekerja dengan tepat, dengan sesuai dengan fungsinya, jadi sesuai dengan arahannya. Itulah fungsi daripada kelenjar tiroid. Jadi dia seolah-olah seperti manajer untuk memastikan semua sel yang ada di tubuh kita bekerja sesuai dengan perintahnya ya. Sehingga kalau nanti ada gangguan, misalkan perintahnya itu terlalu aktif, maka ya sel-sel lainnya akan aktif juga karena mengikuti perintah daripada kelenjar tiroid. Itu nanti disebut sebagai hyperthyroidism atau sebuah kondisi kelainan di mana disebabkan oleh terlalu aktifnya kelenjar tiroid. Karena kelenjar tiroid terlalu aktif, maka dia akan menghasilkan hormon tiroid yang sangat banyak, sehingga sel-sel seluruh tubuh tadi akan merespon dengan ya tadi seolah-olah saya diperintahkan terus oleh manajer operasional untuk bekerja terus. Itulah salah satu penyebab daripada atau apa yang disebut sebagai hyperthyroidism. Tapi di sisi lain juga kadang-kadang kelenjar tiroid ini terlalu lemah ya, sehingga hormon yang dihasilkan juga sangat sedikit, sehingga sel-sel yang di sel-sel seluruh tubuh itu juga merasa bahwa kok aku hanya mendapatkan perintah sedikit dari bos, ya sudah aku tenang-tenang saja, ya sudah aku tak santai-santai saja. Itulah yang disebut sebagai hypothyroidism atau kondisi di mana kelenjar tiroid itu bekerja secara lambat atau secara tidak normal, terlalu sedikit hormon yang dihasilkan. Itu namanya hypo. Jadi hypo itu terlalu sedikit, kalau hyper itu terlalu banyak, kebalikannya. Ya, kita lanjut. Does that by using hormones to deliver messages to every single one of them. Dan sebagai manajer operasional, sebagai seolah-olah dia berperan sebagai manajer operasional di sebuah perusahaan. Jadi badan kita seolah-olah sebagai perusahaannya, maka kelenjar tiroid ini berperan sebagai manajer operasional yang perintah dia atau pesan dia, bagaimana dia mengirimkan pesan, mengirimkan tugas kepada sel-sel seluruh tubuh dengan cara apa? Dengan menggunakan hormon tadi. Hormon apa? Hormon tiroid. Hormon tiroid tadi ada apa saja? Ada namanya T3 atau triiodothyronin atau triiodothyronin atau hormon yang T4 atau tiroksin. Dan nanti juga ada namanya hormon yang ketiga tadi, namanya apa? Kalsitonin, yang mengatur kadar kalsium di dalam darah. Ya, tapi kalau kita ngomong hormon tiroid itu yang paling dominan, yang paling sering dibahas adalah T3 dan T4. This high-ranking organ is made up of lobules that each contain smaller cells called follicles. Ya, jadi barusan itu saat ini kita akan membahas tentang struktur histologi tadi. Ya, kalau teman-teman ingat gambar histologi tadi, maka ada namanya sel-sel folikel, sel-sel folikuler. Ya, sel-sel yang memproduksi hormon tiroid ya. Nanti di sampingnya di samping tadi kan kita ingat bahwa sel folikuler itu mengeliling, strukturnya mengeliling, posisinya mengelilingi lumen. Yang lumen itu merupakan, kalau kita bayangkan lumen itu seolah gudang, yang gudang itu nanti banyak cairan, yang cairannya itu bukan cair banget tapi cairnya itu cairan kental gitu ya. Mengapa? Karena di lumen itu cairan itu mengandung banyak tiroglobulin atau protein tiroglobulin. Yang protein ini berfungsi untuk membantu menjaga stok T3 dan T4. Kemudian sel folikuler.
Di sampingnya sel folikuler ini ada namanya sel folikuler tadi, sel C. Yang mana sel C, parafolikuler. Berarti sel yang letaknya berada di dekat sel folikuler. Yang fungsinya untuk menghasilkan hormon kalsitonin tadi. Apa itu hormon kalsitonin? Hormon yang dihasilkan oleh sel parafolikuler dari kelenjar tiroid yang berfungsi untuk mengatur atau meregulasi atau mengontrol kadar kalsium di dalam darah. Ya. Kembali ke topik, yaitu tentang sel folikuler atau folikular sel, yaitu sel yang ada pada kelenjar tiroid yang berfungsi untuk memproduksi dan mensekresikan hormon tiroid, yaitu T3 atau triiodothyronin atau hormon T4 atau tiroksin. Ya. Next. which store the hormones the thyroid sends out into. Nah, teman-teman lihat barusan yang warna merah itu adalah pembuluh darah. Jadi seolah-olah pembuluh darah itu tadi, kalau teman-teman ingat gambar yang awal tadi, bahwa di leher kita itu terdapat banyak sekali pembuluh darah, baik yang vena, baik yang arteri, kemudian juga banyak sekali yang mengandung sel-sel saraf, pembuluh-pembuluh saraf, jaringan-jaringan saraf, karena memang ya tadi karena tidak perlu koordinasi yang sangat akurat antara kelenjar tiroid dengan kelenjar yang lainnya, termasuk dengan sel-sel saraf. Terutama untuk pembuluh darah harus, karena hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, yaitu hormon T3, T4, dan juga kalsitonin, itu semuanya didistribusikan lewat pembuluh darah. Ingat, semua kelenjar endokrin, semua kelenjar yang akan kita pelajari di pertemuan kita, di perkuliahan kita semester ini, semuanya merupakan kelenjar endokrin. Namanya endokrin berarti tidak punya pembuluh khusus, sehingga dia butuh pembuluh yang bisa dipinjam, yang bisa dimanfaatkan. Dalam konteks ini, semua kelenjar endokrin memanfaatkan bantuan daripada pembuluh darah. Ya, jadi semua hormon itu didistribusikan lewat pembuluh darah. Mungkin ada hormon yang sifatnya nanti hormon yang larut di air, maka dia bisa didistribusikan lewat darah tanpa bantuan protein lain yang menjadi karier atau menjadi pembawa. Jadi gampangnya kalau protein hormon yang sifatnya hidrofilik, berarti hormon ini bisa berenang, gampangnya seperti itu. Tapi nanti ada juga hormon yang sifatnya hidrofobik, yang hormon itu tidak suka dengan air, ya. Maka dia contohnya adalah hormon steroid misalkan nanti, maka hormon ini untuk bisa distribusikan lewat darah, yang mana darah itu mayoritas komponennya adalah plasma, air, maka dia perlu dibantu oleh protein lain yang disebut sebagai protein karier, atau gampangnya digendong oleh protein lain yang kita sebut sebagai protein karier. Jadi hanya untuk hormon-hormon yang sifatnya adalah hidrofobik, ya, benci dengan air, tidak suka air, atau gampangnya tidak bisa berenang, atau nama lainnya juga lipofilik, dia benci dengan air tapi dia lebih suka ke lemak, ya. Maka hormon-hormon semacam ini nanti kalau didistribusikan lewat pembuluh darah harus ada protein lain yang menggendongnya, harus ada protein lain yang membantunya, harus ada protein lain yang membopongnya, yang kita sebut sebagai protein karier, ya. Kalau bedanya, kalau hormon yang tadi sifatnya hidrofobik itu, karena dia hidrofobik berarti dia pasti lipofilik, suka dengan lemak. Karena dia suka dengan lemak, maka dia nanti ketika sudah ketemu dengan sel targetnya, karena sel target itu membran selnya atau membran plasmanya tersusun atas lemak, maka hormon yang semacam ini bisa langsung masuk ke dalam sel itu tanpa harus lewat reseptor khusus, tanpa harus lewat kanal khusus. Tapi dia cukup langsung masuk karena dia bisa semacam berdifusi, langsung masuk menerobos lapisan lipid layer, phospholipid lipid layer yang menjadi komponen utama daripada membran plasma sel. Tapi kalau untuk hormon-hormon yang hidrofilik, yang suka dengan air, yang tadi bisa berenang, maka dia kalau sudah mencapai sel targetnya dia tidak bisa langsung masuk, karena komponen dia berbeda dengan komponen membran sel. Ingat, membran sel tadi komponen utamanya adalah lipid layer, lemak. Maka karena dia hormonnya tadi hormon yang suka dengan air, berarti dia benci dengan lemak, sehingga dia nggak bisa masuk ke dalam tubuh, ke dalam sel targetnya. Sehingga untuk bisa berfungsi, hormon semacam ini harus berikatan dengan protein yang ada di permukaan sel targetnya. Untuk kemudian, karena dia sudah berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel targetnya, maka sel targetnya tadi akan merespon, karena akan ada namanya reaksi kaskade atau reaksi sambung menyambung. Jadi ada reaksi dalam sel yang menjadi kelanjutan daripada proses interaksi antara hormon yang sifatnya tadi hidrofilik dengan protein reseptor yang ada di permukaan sel targetnya. Insya Allah nanti lain waktu kita akan sebutkan, tapi kalau saya nggak salah di pertemuan kita yang kedua juga sudah kita sampaikan. Ya, baik. Jadi itu kita Your blood
two of the most important Nah, jadi sel folikuler merupakan sel yang ada di kelenjar tiroid yang berfungsi untuk menghasilkan hormon T3 dan T4 untuk kemudian disekresikan ke pembuluh darah untuk dikirim jauh menuju sel targetnya. hormones it produces are thyroxine and triiodothyronine, or T3 and T4. As messengers, the hormone Ya, jadi sel folikuler yang ada di kelenjar tiroid akan memproduksi dan mensekresikan hormon T3 atau tiroksin dan T3 itu triiodothyronin. Jadi gampangnya kalau T3 berarti triiodothyronin. Karena memang T3 dan T4 itu bedanya di mana? Bedanya di jumlah iodiumnya ya. Jadi kalau di T3 itu jumlahnya ada 3, kalau di T4 memang ada 4 ya. Nanti insya Allah di gambar lain akan saya tampilkan. Jadi bedanya di iodonya. Nah, kalau triiodo dan T4 itu dikirim ke tempat yang jauh ya, jadi lewat pembuluh darah. Dan salah satu peranannya dia, hormon-hormon ini adalah untuk mengatur metabolisme. Bila mana memang perlu dipercepat metabolismenya, ya dipercepat. Perintahnya apa? Perintahnya lewat hormon tiroid tadi. Siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid diperintahkan oleh siapa? Kelenjar tiroid diperintahkan oleh kelenjar yang kemarin kita bahas pekan lalu, yaitu kelenjar pituitari. Lewat apa? Lewat hormon namanya thyroid stimulating hormone. Nah, kemudian kelenjar pituitari dikontrol oleh siapa? Diperintahkan oleh siapa? Diperintahkan oleh hipotalamus. Lewat apa? Hipotalamus punya nama namanya thyroid releasing hormone. Ya, jadi urutannya seperti itu. Hipotalamus memerintahkan kelenjar pituitari. Dalam bentuk apa perintahnya? Dalam bentuk hormon hormon releasing hormone, yaitu apa? Hormon thyroid releasing hormone (TRH). Kemudian kelenjar pituitari menerima hormon itu, menerima pesan itu, menerima perintah itu. Maka dia akan merespon dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan hormon namanya thyroid stimulating hormone ya. Thyroid stimulating hormone maka kemudian akan diproduksi, disekresikan lewat pembuluh darah untuk dikirim ke kelenjar tiroid yang ada di leher kita. Kelenjar tiroid akan merespon dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan atau memproduksi dan mensekresikan hormon tiroid yang tadi disebut sebagai T3 dan T4. Untuk kemudian apa bentuk responnya? Yaitu untuk mempercepat metabolisme tubuh kita. job is to instruct every cell in the body when to consume oxygen and nutrients. That maintains the body's metabolism, the series of reactions our cells perform to provide us with energy. This hormonal notification from the thyroid gets the heart pumping more efficiently. Ya, jadi misalkan kalau sudah hormon ini sudah dilepaskan, hormon tiroid dilepaskan oleh kelenjar tiroid, maka salah satu efeknya bisa jadi detak jantung kita akan semakin cepat. Ya, karena tadi saya sampaikan detak jantung cepat itu tanda-tanda bahwa metabolisme lebih cepat. Ya. And makes our cells break down nutrients. Dan juga salah satu respon yang ditimbulkan pasca kelenjar tiroid itu mengeluarkan atau mensekresikan hormon tiroidnya, yaitu sel-sel di tubuh itu akan semakin cepat bermetabolisme, semakin cepat memecah nutrisi yang mereka miliki untuk apa? Untuk menjadi tenaga. Ya, sehingga sel-sel nanti akan menjadi lebih mudah, lebih cepat untuk membelah. Ya, karena untuk membelah butuh energi. Untuk bisa dapat energi, maka sel harus semakin cepat memecah nutrisi yang dia miliki. Ya, jadi nutrisi dipecah seperti kita makan lah. Kalau kita mau kerja jadi tukang misalkan, maka kita perlu makan yang banyak. Gampangnya seperti itu. Jadi kalau sel sebelum membelah, dia perlu makan. Makanya apa? Ya nutrisinya tadi, dia sudah punya makanan, dipecah jadi energi. Dan yang memerintahkan supaya sel-sel tadi cepat memecah makanannya, cepat mengubahnya menjadi energi, cepat membelah diri, itu semuanya juga perintah daripada kelenjar tiroid. Lewat apa perintahnya? Berupa pesan yang namanya adalah T3 dan T4. T3 itu apa? T3 itu adalah triiodothyronin, atau T4 yaitu tiroksin. Lah, kemudian tadi kalau kita balik, Pak, kalau kelenjar tiroid itu dapat perintah dari siapa? Seperti yang tadi saya sebutkan, kelenjar tiroid dapat perintah dari bosnya. Siapa bosnya? Kelenjar pituitari, yang kita sebut sebagai master gland. Berupa apa? Berupa hormon namanya TSH, thyroid stimulating hormone. Loh Pak, kelenjar pituitari dapat perintah dari siapa? Dari bosnya lagi. Siapa namanya? Hipotalamus. Hipotalamus lewat apa? Lewat hormon namanya hormon thyroid releasing hormone. Itulah urutan hierarki daripada paling atas sampai kelenjar tiroid yang kita bahas pada hari ini ya. Faster. When you need more energy, the thyroid helps by sending out hormones to Ya.
Kalau kita pas butuh energi, kalau tubuh kita merasa bahwa oke, kita butuh banyak energi, kita butuh energi yang lebih banyak, maka hormon tiroid nanti akan segera mensekresikan, ya pastinya memproduksi dulu dan mensekresikan hormon tiroid yaitu T3T4 untuk supaya apa? Supaya jantung tadi semakin berdetak kencang dan sel-sel semakin cepat memecah nutrisinya menjadi energi sehingga bisa membelah lebih cepat. Increase metabolism. Ultimately, the thyroid allows our cells to use energy, grow, and reproduce. The thyroid is controlled by the pituitary gland. Ya, jadi sekarang disampaikan bahwa kelenjar tiroid itu sendiri dikontrol oleh kelenjar pituitari yang pekan lalu kita bahas. A hormonal gland deep in the brain that oversees the thyroid's tasks, making sure it knows when to send out its messengers. Ya, jadi kelenjar pituitari sebagai bosnya bos. Ya, jadi kalau kita bayangkan tadi kelenjar tiroid itu seolah-olah fungsinya peranannya sebagai manajer operasional. Maka dia punya atasan namanya adalah kelenjar pituitari. Jadi kelenjar pituitari sebagai atasan daripada kelenjar tiroid berfungsi, bertugas untuk memastikan bahwa kelenjar tiroid itu menjalankan fungsinya dengan baik. Ya, jadi kalau pas terlalu berlebihan, maka kelenjar pituitari ini yang mengingatkan, jangan terlalu berlebihan. Atau sebaliknya kalau terlalu lemah, maka kelenjar pituitari akan mengingatkan bahwa, kamu terlalu lemah. Caranya bagaimana? Caranya dengan kelenjar pituitari juga menghasilkan hormon yang tadi kita sebutkan sebagai hormon thyroid stimulating hormone tadi. The pituitary's role is to sense if hormone levels in the blood are too low or too high, in which case it sends out instructions in the form of the thyroid stimulating hormone. Even in this tightly controlled system, however, management sometimes slips. Ya, tapi meskipun pada kondisi normal kelenjar pituitari itu mampu mengontrol, mampu meregulasi, mampu mengawasi kinerja daripada kelenjar tiroid yang kita analogikan dengan manajer operasional, tapi juga namanya kontrol itu pasti kadang-kadang ada melesetnya. Ya, jadi ada melesetnya. Begitu pula pada kasus hubungan antara kelenjar pituitari dengan kelenjar tiroid juga pasti ada melencengnya. Certain diseases, growths in the thyroid, or chemical imbalances in the body can confuse the organ and make. Ya, pada beberapa kondisi, misalkan ada penyakit tertentu, ada kandungan senyawa kimia tertentu yang tidak normal, biasanya kecil tapi tiba-tiba menjadi sangat banyak, atau juga pada kondisi-kondisi tertentu lainnya, bisa membuat kelenjar pituitari dan kelenjar tiroid ini bingung. Ya, karena bingung, maka tadi fungsi pengawasan, fungsi kontrol, fungsi regulasi itu juga menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Make it deaf to the pituitary's guiding commands. The first problem this causes is hyperthyroidism. Ya, jadi kondisi pertama yang disebabkan oleh kelainan tadi, yang disebabkan oleh terjadinya gangguan pada fungsi regulasi atau fungsi kontrol atau fungsi pengawasan daripada kelenjar pituitari, yaitu hyperthyroidism, atau kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon atau kelenjar tiroid yang terlalu aktif sehingga membuat sel-sel lainnya pun juga akan merasa seolah-olah mendapatkan perintah dari kelenjar tiroid untuk terus bekerja. Which happens when the organs send out too many hormones. That means the. Jadi hyperthyroidism terjadi bila mana kelenjar tiroid itu mengirimkan atau memproduksi dan mensekresikan terlalu banyak hormon tiroid yaitu T3T4 tadi ke seluruh tubuh. Cells are overloaded with instructions to consume nutrients and oxygen. Jadi semua sel yang ada di tubuh yang menerima pesan daripada kelenjar tiroid ini akan seolah-olah akan terus-menerus mendapatkan perintah bahwa cepat bekerja, cepat untuk memecah nutrisi menjadi energi, cepat untuk berdetak jantung, cepat untuk bereproduksi, cepat untuk membelah diri, wahai sel. Jadi seolah-olah sel itu mendapatkan perintah terus-menerus, ya. Padahal kelenjar tiroidnya sedang error, ya. Tapi nggak peduli error, nggak peduli sel-sel lain yang menerima pesan daripada kelenjar tiroid akan tetap melaksanakan tugasnya. Ya, jadi dengan cara tadi terus mereproduksi, terus memecah nutrisi menjadi energi, terus jantung berdetak kencang, ya, sehingga efeknya daripada hyperthyroidism itu they become overactive as a result, meaning a person with hyperthyroidism experiences a higher metabolism, signaled by a faster heartbeat. Jadi akibatnya apa? Akibatnya tadi orang-orang yang mengalami hyperthyroidism ini seringkali akan mengalami metabolisme yang semakin tinggi, ya, tidak normal. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan detak jantung yang semakin cepat. Ya, karena tadi kan, ya, tadi kelenjar tiroid itu kadang-kadang memerintahkan jantung untuk, jantung, kamu perlu berdetak lebih kencang.
berdetaklah lebih kencang, dia detak lebih kencang. Tapi saat ini kelenjar tiroidnya lagi hyper, overaktif, tidak normal, dia berlebihan. Maka akibatnya apa? Akibatnya detak jantung seorang itu akan semakin tinggi bila mana orang tersebut mengalami hyperthyroidism. Constant hunger and Dan bahkan lapar terus. Kenapa lapar terus? Karena energinya kepake terus. Ya, energinya kepake terus meskipun sebenarnya nggak butuh energi, nggak butuh aktivitas itu. Tapi karena sel di seluruh tubuh mendapatkan sinyal dari kelenjar tiroid yang overaktif tadi, maka semua sel itu terus bekerja. Sehingga kita sebagai individu yang mana di dalam tubuh kita ada sel-sel yang bekerja tadi, kita terus-menerus merasa lapar. rapid weight loss. Dan juga kita mengalami, meskipun kita lapar, kita makan banyak ya, tapi tetap makan banyak, energinya dipakai terus. Sehingga lama-lama beban atau bobot kita turun. Ya, karena tadi terus dipakai untuk bekerja. Jantung berdetak terus. Energi kan itu, energi berarti sudah nanti lemak berkurang, semua bobot kita berkurang ya. Jadi itulah salah satu simptoms atau gejala bila mana seseorang itu mengalami hyperthyroidism. They also feel hot, sweaty, anxious, and find it difficult. Dan juga seseorang itu akan menjadi apa? Anxiety itu apa? Anxiety itu khawatir, ya, cemas, ya, cemas. Jadi yang sekarang ini lagi tren ya, banyak di kalangan Gen Z. Banyak yang sedikit-sedikit mengaku bahwa saya sedang terkena anxiety atau saya sedang mengalami kecemasan dan sebagainya. Bisa jadi itu terjadi karena di kelenjar tiroidnya mengalami hyperthyroidism. Ya, jadi perlu diperiksa apakah benar kecemasan itu karena faktor hormonal ataukah kecemasan itu karena faktor yang lainnya. Maka untuk memastikan apa sumber daripada kecemasan itu perlu diperiksakan lebih lanjut. Tapi intinya apa? Intinya kalau seseorang itu mengalami hyperthyroidism, maka dia akan cenderung mengalami metabolisme yang meningkat. Ditandai dengan apa? Detak jantung yang semakin cepat, ditandai dengan rasa lapar yang terus-menerus secara konstan, kemudian ditandai dengan bobot badan yang turun terus-menerus, ditambah lagi dengan tadi adanya anxiety atau kecemasan ya. Jadi itu merupakan tanda-tanda daripada hyperthyroidism. Difficult to sleep. Dan termasuk puncak daripada kecemasan itu adalah insomnia atau sulit untuk tidur. Ya, jadi kalau ada di antara kita yang merasa sulit untuk tidur, bisa jadi tiroidisme kita atau bisa jadi kelenjar tiroid kita mengalami masalah, tapi insya Allah tidak ada ya. Karena insya Allah kita sangat mudah untuk tidur. Sepertinya sekarang saya ini saja mengajar berulang kali memejamkan mata, yaitu berarti insya Allah setelah ini langsung bisa tidur. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi insya Allah di antara kita tidak ada yang kesulitan mengalami untuk tidur ya. Jadi itu merupakan nikmat yang luar biasa, kita harus syukuri. Karena nikmat tidur itu nikmat yang luar biasa. Karena kalau kita capek dan kita bisa tidur, berarti besok kita bangun dalam kondisi yang lebih segar. Itu merupakan nikmat yang alhamdulillah rabbil alamin kita bisa nikmati. Banyak orang di luar sana yang tidak bisa tidur, yang sampai mereka harus minum obat-obatan untuk tidur ya. Sampai obat itu bisa membuat mereka ketagihan hanya untuk segera tidur. Harganya mahal obatnya, efeknya pun efek yang sangat buruk, bisa membuat ketagihan dan lain sebagainya. Tapi beruntung kita yang bahkan dalam kondisi sedang sekolah, sedang tidur, sedang bekerja, kita bisa merasa ngantuk dan insya Allah setelah ini kita bisa langsung tidur ya. Jadi itu bukan merupakan nikmat yang harus kita syukuri ya. Next. The opposite problem is hypothyroidism, which happens when the thyroid. Lawan daripada kondisi hyperthyroidism adalah hypothyroidism. Hypo sama hyper. Kalau hyper tadi, kelenjar tiroid terlalu aktif, kelenjar tiroid overaktif, kelenjar tiroid terlalu banyak menghasilkan dan mengsekresikan hormon tiroidnya ke seluruh tubuh, sehingga seluruh tubuh terus-menerus bekerja, sehingga muncul rasa lapar terus-menerus di tubuh kita, kemudian membuat jantung kita terus berdetak lebih kencang, membuat kita kehilangan bobot karena memang kita energi kita dibakar terus ya. Kemudian juga kita muncul kecemasan, muncul rasa sulit tidur, itu semua kalau hyper. Sekarang kita membahas tentang hypothyroidism, berarti kelainannya yaitu kondisi di mana kelenjar tiroid menghasilkan hormon sangat sedikit, sehingga yang bisa dikirim ke sel lain juga sangat sedikit, membuat sel itu juga merespon bahwa ya tadi, kayaknya lagi waktunya untuk malas-malasan deh saat ini. Kenapa? Karena perintah dari bos sedang sedikit ya. Seperti itu gambarannya. It sends out too few hormones, meaning the body's cells don't have as many messengers to guide them. In response, cells grow listless and metabolism slows. People with hypothyroidism see symptoms in weight gain,
sluggishness, sensitivity to cold, swollen joints, and feeling low. Ya, jadi kebalikan daripada hyperthyroidism, maka pada hypothyroidism itu seseorang itu malah justru akan terkesan menggemuk, ya, menambah bobotnya, ya. Kemudian juga akan mengalami swelling. Swelling itu berarti pembengkakan di joint atau di sendi-sendinya membengkak. Kemudian juga disertai oleh depresi. Sama-sama ya, tadi kalau hyper itu menimbulkan kecemasan dan juga menimbulkan rasa sulit tidur, tapi ternyata ketika hypo dia juga rentan terhadap rasa depresi yang sama-sama berbahaya, ya. Luckily, there are medical treatments that can help trigger the thyroid's activities again and bring the body back to a steady metabolic rate. For such a little organ, the thyroid wields an awful lot of power. But a healthy thyroid manages our cells so effectively that it can keep us running smoothly without us even noticing it's there. Ya, jadi itulah kelenjar tiroid kita yang mana fungsinya sangat luar biasa penting. Yang tadi kalau terjadi kelainan maka bisa berakibat munculnya kondisi hyperthyroidism. Insya Allah kita nggak sampai mengalami hal itu, naudzubillah min dzalik. Begitu pula sebaliknya ada namanya kondisi hypothyroidism, bila mana kelenjar tiroid itu terlalu lemah sehingga dia memproduksi hormon terlalu sedikit, mensekresikan hormon terlalu sedikit, mengirimkan hormon ke sel-sel lain juga terlalu sedikit, sehingga sel-sel lain pun juga malas-malasan. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah nutrisi tidak dipecah, sehingga menumpuk, bertambahlah berat badan. Kemudian juga akibatnya juga di sendi-sendi mengalami pembengkakan, kemudian juga mengalami apa tadi yang terakhir, depresi. Ya, naudzubillah min dzalik. Insyaallah semuanya kita diberi penjagaan oleh Allah, kelenjar tiroid kita bisa tetap sehat walafiat sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Video terakhir sebelum kita tutup, karena kita tadi mulainya jam 6:30 ya. Mari kita tutup dengan video ini. Semoga video ini nanti bisa memberikan penjelasan yang gamblang sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini. The thyroid gland is located in the front of the neck, just below the thyroid cartilage known as Adam's apple. It is composed of 2 lobes on either side of the windpipe. Despite its small size, the thyroid gland has an important task. Thyroid gland produces hormones, which are important for the growth and energy metabolism of the body. The production of thyroid hormones is controlled by another hormone called the thyroid stimulating hormone, or TSH. TSH is secreted by the pituitary gland in response to the stimulation from the hypothalamus in the brain. The thyroid needs iodine out of nutrition in order to produce thyroid hormone. There are 2 primary thyroid hormones produced by the thyroid gland: thyroxine, also called T4, and triiodothyronine, which is also known as T3. The numbers 3 and 4 found in their names indicate the number of iodine atoms in each hormone. T4 is inactive and is converted by the body into its active form, T3. Thyroid hormone is transported by the blood to the tissues of the body, where it acts. Thyroid hormone plays a key role in all processes of the body, specifically in the growth, development, and energy utilization. Deficiency of thyroid hormone causes delay in these processes, while excessive thyroid hormone can lead to a malignant acceleration of such body processes. In another animation, different thyroid problems and their treatment. Ya, barusan kita lihat penjelasan lagi mengulangi apa yang kita sampaikan tadi. Jadi insya Allah semakin meyakinkan, memperkuat pemahaman dengan semuanya, karena insya Allah video tadi sudah sama dengan video sebelumnya. Jadi tanpa saya jelaskan teman-teman sudah bisa memahami video tadi. Terakhir, ya ini video yang terakhir supaya sama dengan kelas apa kemarin, kelas hari Sabtu, kelas C ya. Jadi ini sampai video ini, mari kita putar video ini, kemudian nanti akan kita akhiri sehingga waktu kita pas berhenti di waktu jam 8:05 ya, seharusnya jam 8:10, tapi mari kita lihat video ini dulu. The thyroid is a butterfly-shaped endocrine gland located in the neck. It is wrapped around the trachea just below the thyroid cartilage, the Adam's apple. The 2 major hormones of the thyroid are triiodothyronine, T3, and thyroxine, T4. The numbers 3 and 4 indicate the number of iodine atoms present in a molecule of each hormone.
Ya, jadi kita lihat bahwasanya hormon triiodothyronin ya itu memiliki 3 iodin. Kalau yang tiroksin atau T4 atau T4 itu memiliki 4 iodin. Ya, bedanya itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan. T3 and T4 are collectively referred to as thyroid hormones. Thyroid hormone secretion is under control of thyroid stimulating hormone, TSH. Dan produksi hormon tiroid itu berada di bawah kontrol atau di bawah perintah daripada kelenjar pituitari. Ya, memang kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid. Tapi kapan dan kenapa kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroid? Yaitu bila mana kelenjar tiroid ini mendapatkan perintah daripada kelenjar pituitari. Perintahnya berupa apa? Perintahnya berupa hormon thyroid stimulating hormone atau TSH. From the anterior pituitary, TSH in turn is induced by thyrotropin-releasing hormone, TRH, produced by the hypothalamus. Dan kelenjar pituitari itu sendiri mendapatkan perintah daripada hipotalamus berupa apa? Berupa TRH atau thyrotropin releasing hormone. Ya, jadi urutannya perintah tertinggi dari hipotalamus. Hipotalamus mengeluarkan hormon namanya TRH. TRH ditangkap oleh sel-sel di lobus anterior kelenjar pituitari, direspon oleh dia dengan menghasilkan hormon namanya thyroid stimulating hormone, kemudian ditangkap oleh kelenjar tiroid untuk kemudian kelenjar tiroid ini menghasilkan apa? Menghasilkan hormon tiroid melalui siapa? Siapa yang menghasilkan? Namanya sel-sel folikuler. The amount of circulating thyroid hormones is regulated by a negative feedback. Dan produksi hormon tiroid ini dikontrol oleh mekanisme namanya mekanisme negative feedback. Negative feedback itu artinya apa? Artinya gini, kalau jumlah hormon tiroid di tubuh itu sangat tinggi, maka kondisi yang tinggi ini justru akan membuat produksi hormon tiroid itu akan berhenti, akan berkurang. Jadi karena merasa bahwa sudah terlalu banyak sekali hormon tiroid di tubuh, maka sudah seharusnya produksi hormon tiroid itu dihambat. Jadi banyaknya hormon tiroid itu justru menjadi sinyal untuk menghentikan produksi hormon tiroid. Itu namanya feedback negatif. Jadi kalau sudah banyak, berhenti. Bedanya dengan oksitosin. Ya, kita tahu kemarin hormon oksitosin yaitu hormon yang mengatur pergerakan usus-usus polos di dinding-dinding rahim ibu kita. Bila mana ada bayi, ya, ada janin di dalam rahim dan sudah waktunya kelahiran, maka untuk mempercepat proses pengeluaran bayi tadi, dinding rahim si ibu itu akan berkontraksi. Yang seringkali kalau kita lihat di ibu-ibu hamil itu sudah kontraksi, sudah mengalami itu gerakan-gerakan. Sakit memang iya, tapi sakitnya itu sebenarnya justru untuk mempercepat proses kelahiran. Karena apa? Karena kontraksinya otot-otot usus polos yang ada otot-otot polos yang ada di dinding-dinding rahim itu semata-mata untuk mendorong bayi supaya segera keluar dari rahim. Namun, ya, berbeda dengan kita sebutkan tadi di kasus hormon tiroid yang dia dikontrol oleh mekanisme feedback negatif, tapi oksitosin itu justru diatur oleh mekanisme feedback positif. Apa maksudnya? Maksudnya, bila mana sudah ada oksitosin dan kemudian sudah terjadi pergerakan otot polos di dinding rahim, yang ada justru tubuh akan memproduksi lebih banyak oksitosin. Jadi sudah ada oksitosin, sudah ada otot yang berkontraksi, sudah ada otot yang mendorong bayi supaya cepat keluar, tapi tubuh malah memproduksi lebih banyak lagi oksitosin. Supaya apa? Supaya justru tekanan dinding rahim semakin kuat. Semakin kuat. Dalam rangka apa? Supaya semakin cepat pula lah bayi bisa keluar dari rahimnya si ibu. Supaya apa? Supaya si ibu kalaupun sakit tidak terlalu lama. Ya, jadi insya Allah kita berharap ya Allah maha sempurna. Allah menciptakan kita dengan rahim yang sempurna, menciptakan ibu-ibu kita, menciptakan jenengan yang perempuan dengan rahim yang sempurna insya Allah, dan semuanya nanti akan insya Allah diberikan kelahiran yang mudah-mudah sehingga sakit-sakit, dan itu semuanya berkat tadi hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari, hipotalamus, dan hari ini juga kelenjar tiroid ya. Jadi ada hormon yang dia proses regulasinya itu regulasi negatif feedback, atau ada juga yang negatif, yang positif feedback. Contoh yang positif feedback itu contohnya adalah kelenjar tadi hormon oksitosin. Kalau yang termasuk contoh feedback negatif adalah yang saat ini kita bahas, yaitu tentang hormon tiroid. Jadi bedakan antara kelenjar feedback positif dan feedback negatif. Seingat saya di perkuliahan kita yang kedua sudah saya sampaikan, tapi kalau belum
mungkin nanti pekan depan akan bisa kita jelaskan lebih lanjut tentang feedback negatif dan feedback positif. Tapi intinya jelas kalau kelenjar tiroid itu hormon tiroidnya dikelola, diatur atau dikontrol atau diregulasi melalui mekanisme feedback negatif. Tapi kalau hormon oksitosin itu merupakan contoh hormon yang diregulasi melalui mekanisme feedback positif. Ya. Loop. When their levels are too high, they suppress the production of TSH and TRH. Consequently, Ya, kalau hormon tiroidnya terlalu tinggi, maka itu menjadi sinyal supaya hipotalamus menghentikan pengeproduksi hormon TRH, kemudian juga melarang kelenjar pituitari untuk memproduksi hormon TSH, sehingga dengan TSH dihentikan, dengan TRH dikurangi, maka produksi hormon tiroid menjadi berhenti juga. Ya, itulah namanya feedback negatif. Inhibiting their own production. Thyroid hormones act to increase the body's metabolic rate. They stimulate appetite, digestion, breakdown of nutrients. Ya, kelenjar tiroid itu mengatur appetite. Ya, apa appetite itu apa? Appetite itu nafsu makan. Selain itu juga kelenjar tiroid mengatur metabolisme. Ya, kayak tadi bisa mempercepat. Kemudian kelenjar tiroid juga bisa membantu pencernaan. Ya. Jadi fungsinya sangat banyak sekali, termasuk untuk memecah makanan menjadi bahan-bahan yang diperlukan untuk aktivitas tubuh, yaitu energi tubuh. Ya. Jadi penting untuk pencernaan, penting untuk metabolisme, penting untuk memunculkan nafsu makan dan sebagainya dan sebagainya. And absorption. They also increase oxygen consumption, raise the breathing rate, heart rate, and contraction strength. As a result, the membantu pernafasan, mempercepat detak jantung. Body's heat production is increased. Meningkatkan produksi panas tubuh. Thyroid hormone secretion usually rises in winter months to keep the body warm. Kelenjar tiroid biasanya akan meningkat ketika cuaca dingin karena dalam rangka untuk meningkatkan panas tubuh kita supaya kita bisa bertahan dari pengaruh dingin lingkungan di sekitar kita. There are two major groups of thyroid problems. Ada dua penyakit utama yang berkaitan dengan tiroid, yaitu hyperthyroidism dan hypothyroidism. Hypothyroidism, when the thyroid does not produce enough hormones, resulting in a low metabolic rate, combined with slow respiratory and cardiovascular activities. Jadi hypothyroidism karena kelenjar tiroid tidak bisa menghasilkan hormon dalam jumlah yang cukup, jumlahnya terlalu kecil. Akibatnya apa? Akibatnya adalah detak jantung menurun, paru-paru pernafasan menurun, metabolisme menurun, dan lain sebagainya. Yang tadi berdampak pada apa? Akibatnya sel-sel di tubuh itu mengalami periode malas karena seolah-olah tidak mendapatkan perintah dari bos, sehingga dia malas-malasan, sehingga energi menumpuk, sehingga terjadi pengemukan. Tapi orang-orang itu menjadi depresi karena semakin berat badannya naik akan mengarah pada depresi, dan juga tadi ada pembengkakan pada sendi-sendi pertulangan. Common symptoms include fatigue, weight gampang lelah atau fatigue, gain despite poor appetite, cold intolerance, tidak tahan terhadap dingin karena tadi tidak mampu memproduksi panas tubuh. Beda kalau tiroidnya sehat, maka ketika cuaca dingin dia akan membuat panas tubuhnya cukup sehingga dia bisa bertahan. Tapi kalau orang yang hypothyroidism atau yang tiroidnya tidak cukup memproduksi hormon, maka orang ini akan menjadi sangat tidak tahan dingin. Slow heart rate, heavy menstrual bleeding, pendarahan menstruasi yang sangat kuat, yang menyakitkan, yaitu bisa jadi juga karena hypothyroidism. And constipation. Constipation, tidak bisa buang air besar, ya itu apa namanya ya, konstipasi, itu juga tanda-tanda hypothyroidism. Iodine deficiency and Hashimoto's thyroiditis are the most common. Ya, jadi hypothyroidism itu bisa jadi disebabkan karena kurang makan iodin. Atau yang kedua juga bisa jadi karena adanya kondisi namanya Hashimoto. Hashimoto thyroiditis, ya ada suatu kondisi. Mohon maaf, ada kereta. Jadi ada dua penyebab yang diketahui bisa memunculkan kondisi hypothyroidism, yaitu yang pertama yaitu kekurangan iodin, yang kedua ada namanya Hashimoto thyroidism. Causes. Hashimoto's thyroiditis is an autoimmune disease in which the thyroid gland is gradually destroyed by. Jadi apa itu Hashimoto thyroiditis? Jadi ini merupakan sebuah kondisi penyakit autoimun di mana sistem imun yang seharusnya melindungi tubuh seseorang justru menghancurkan kelenjar tiroid daripada orang yang bersangkutan. Jadi dimakan sendiri, dihancurkan sendiri kelenjar tiroidnya, sehingga kelenjar tiroidnya hancur, sehingga namanya pabriknya hancur, pasti juga produk yang dihasilkan juga berkurang.
Lah, kondisi semacam ini juga bisa terjadi karena yang bisa menyebabkan kondisi yang disebut sebagai the hypothyroidism. body's own immune system. Hypothyroidism, especially when caused by iodine deficiency, may lead to swelling of the thyroid gland, known as goiter. In an attempt to fix the low levels of thyroid hormones, the pituitary produces more TSH to further stimulate the thyroid gland. The thyroid, while unable to make hormones without iodine, responds to TSH by growing in size. Hypothyroidism is managed with thyroxine hormone replacement. Hyperthyroidism, when the thyroid gland produces too much hormones, resulting in a too active. Kalau hyperthyroidism sebaliknya kelenjar tiroidnya terlalu aktif sehingga menghasilkan banyak hormon, ya kan, sehingga efeknya tadi adalah efeknya detak jantung cepat, metabolisme cepat, kemudian sel menjadi sangat aktif, memecah nutrisi menjadi energi. Akibatnya apa? Akibatnya menjadi berat badan turun. Kemudian rasa lapar yang terus-menerus, ya, kemudian muncul rasa anxiety, kecemasan, dan juga sulit tidur. Itu merupakan tanda-tanda daripada hyperthyroidism, ya. Metabolism, together with respiratory and cardiovascular rates that are higher than necessary. Common symptoms include irritability, insomnia, weight loss despite good appetite, heat intolerance, heart racing, and diarrhea. Lah, sebaliknya, orang-orang yang mengalami hyperthyroidism itu justru tidak tahan panas. Karena kelenjar tiroidnya itu sangat aktif, sehingga dia memproduksi panas tubuh yang berlebihan, sehingga kalau berada pada suhu panas, ya, maka tubuhnya itu seperti kebakar, ya. Karena dia produksi panasnya tinggi dan ditambah cuaca yang tinggi, maka sudah luar biasa sangat tidak tahan panas, ya. Hyperthyroid. Diare juga, ya. Diare juga, makanya kalau kadang-kadang ada orang yang tegang gitu ya, tegang mau presentasi atau tegang mau apa, maka biasanya nggak ada apa-apa, tiba-tiba sakit perut, ya. Bisa jadi itu juga karena pengaruh daripada hyperthyroidism temporer yang terjadi pada seseorang. Hyperthyroidism is most commonly caused by Graves' disease, another autoimmune disorder characterized by presence of an antibody called thyroid stimulating immunoglobulin, TSI. TSI similar. Jadi, salah satu penyebab daripada kondisi hyperthyroidism ini ternyata bisa jadi disebabkan oleh penyakit imun lainnya, namanya Graves' disease atau penyakit Graves ini, yang mana pada Graves' disease ini atau pada penyakit ini itu ada sebuah protein antibodi yang seharusnya baik, tapi protein ini namanya TSI, ya. Jadi protein antibodi TSI yang mana justru protein ini menyebabkan terjadinya hyperthyroidism tadi, ya. Karena fungsinya hampir sama dengan hormon tiroid. Protein ini tadi fungsinya hampir sama dengan kelenjar tiroid, hormon tiroid, tapi tidak ada mekanisme feedback negatif tadi yang saya sampaikan. Kan kalau tadi feedback negatif, berarti kalau jumlah hormon tiroid banyak, maka banyaknya ini akan menjadi sinyal supaya produksinya dihentikan. Tapi pada kasus penyakit Graves ini, yang mana pada penyakit ini terdapat protein namanya TSI, yang mana aktivitas TSI ini sama dengan hormon tiroid, jadi sama-sama bisa meningkatkan detak jantung, sama-sama bisa meningkatkan pernafasan, sama-sama bisa meningkatkan hal-hal yang lainnya tadi, tapi bedanya dia nggak ada mekanisme feedback negatif, sehingga nggak ada pengontrolnya, sehingga nggak ada yang menghentikan dia, sehingga dia terus memerintahkan kelenjar tiroid untuk bekerja, sehingga kelenjar tiroid terus memproduksi hormon tiroid, ya, sehingga terus-menerus terjadilah aktivitas-aktivitas yang seperti tadi, sehingga itulah yang menyebabkan munculnya kondisi namanya hyperthyroidism. Ya, jadi itulah yang kita pelajari pada hari ini. Kita tahunnya sudah berlebih, alhamdulillah tidak berkurang, ya. Alhamdulillah tidak ada hutang, ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Meskipun ada banyak sekali materi yang belum selesai, tapi insya Allah cukup untuk mengawali pemahaman kita tentang hormon tiroid. Semoga barokah di dunia wal akhirah. Semoga semuanya diberi kesehatan, semua kelenjar-kelenjar endokrin kita senantiasa diberi kesehatan sampai akhir hayat kita nanti, amin ya rabbal alamin, sehingga kita tidak sampai merepotkan orang lain untuk merawat kita, amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dhakar, rabbi waffiqna waffiqhum lima alladhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa khillat ya ulama nahdu bil khairi wa nukfa kull shar
ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم ما ستر وصلاة الله إذا شاء المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابي الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الطاش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.